Nah, maafkan aku Mas Didi, udah jalan lagi. Ya sudahlah. Iya, nanti openingnya diedit lah. Oke ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu enaknya gini ya, ada jadwalnya. Apalagi dosen DTPS ya, karena banyak, jadi kan takutnya nabrak. Tapi kalau nabrak lapor aja ke staf, nanti kami editkan. Ya, mahasiswa juga sama ya. Nah, untuk membedakan mata kuliah wajib sama pilihan itu ada warnanya, Bapak Ibu. Itu ada warna hijau untuk pilihan, warna yang wajib untuk warna biru. Ya, tujuannya biar lebih enak aja sih, biar warna-warni. Sebenarnya saya pengen warna merah, hitam gitu, cuma susah codingannya. Seadanya dulu ya, jujur aja ya. Ini ya, nanti ini udah langsung 16 pertemuan, jadi nggak usah khawatir. Nah, terus kalau sudah, nah pertama kali Bapak Ibu, itu nanti di sini bisa difilter per semester. Jadi Bapak Ibu punya arsip tuh, ngajar apa aja di semester ganjil atau genap. Ya. Oh, genap saya ngajar ini. Nah, di sini bisa kembar, kenapa? Kelasnya beda ya Bapak Ibu, kelas A, kelas B, kelas C gitu. Ya. Sebenarnya sih bisa digabung sih, cuma saya tidak menyarankan sih, karena ya kecuali memang dari prodinya gabung kelas. Berarti ya udah suruh gabung aja di kelas itu BC gitu, tapi kita buat kelas A aja dulu gitu boleh. Ya. Nah, di sini ada daftar list mata kuliah. Ini abaikan dulu ya. Nanti ini saya pikirkan buat semacam kualitas mutunya gitu. Ya, Becom Apro itu nanti apalah gitu. Saya berpikir itu entah ada foto Bapak Ibu, di situ ada mutunya gitu, kayak bintang, kayak kita Gojek itu kan ada, wah dia bintang 5 nih, nanti bagus gitu. Ya. Biar enak aja, biar seru gitu loh. Jadi biar dinamis ya gitu. Ya. Saya nunggu nanti dosen MKD lainnya. Kemarin sudah datang sih beberapa dosen tuh yang karena ada tabrakan itu saya diajarin. Oke, mata kuliah dibedakan berdasarkan kelas ya Bapak Ibu. Lalu klik berdasarkan pilihan. Nah, ini caranya Bapak Ibu pertama kali datang, itu klik dulu menu yang ini ya Bapak Ibu. Nanti back-nya. Nah, klik di menu monitoring ya. Ini pertama kali datang klik menu monitoring ya. Nanti jangan nanya, Pak ini gimana nih Pak gitu. Mahasiswa tuh belum bisa join loh karena dia nggak tahu kode kelasnya Bapak Ibu. Ya, dia nggak tahu kode kelasnya. Ya. Artinya dia tuh masih belum punya kelas. Dia datang itu masih blank, nol, belum ada kelas sama sekali. Ya. Nah, jadi pas dia masuk ke kelasnya itu kan dapat dari Excel tuh, datang. Berarti ini adalah mahasiswa saya gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kesasar salah masuk kelas, lapor ke prodi. Kita delete bisa. Ya. Tapi hanya staff yang bisa ngapus, jangan dosennya, ya. Repot kayak kemarin Morse itu suruh ngapuskan mahasiswanya, dosennya bingung yang mana ya menunya. Nah, daripada repot lempar ke prodi, nanti saya hapuskan ya. Pernah kejadian kemarin, makanya saya jadikan pelajaran buat saya juga. Oh ya udah, saya perbaikin nih gitu ya. Kasih video dah biar saya kelihatan. Oke, lanjut. Nanti saya demokan ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Nah, diklik. Lalu tahap pertama ngapain sih Pak? Nah, pertama di sini ada, saya jelaskan dulu, di sini ada deskripsi mata kuliah sama capaian pembelajaran mata kuliahnya, udah muncul ya otomatis ya. Ada statusnya, ada SKS-nya, ada dosen pengampunya siapa, ada RPS, sama di sini ada status Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dosen tuh wajib 80% ya sesuai di peraturan rektor Unmul atau peraturan akademik. Kalau bahasanya tuh 13 pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Cuma harapan saya sih Bapak Ibu 16 ya. Kan 88 biar adil gitu ya. Dan ya itu juga biar ya nggak apa juga cuma 13, mending sekali aja 16 gitu ya. Boleh ngasih tugas, boleh ngasih kuis, boleh. Yang penting memang itu sesuai dengan yang Bapak Ibu targetkan ya. Nah, pertama di sini Bapak Ibu nih muncul terus nih. Nah, di sini pertama bagikan dulu klik di kode QR code ini. Ya, coba deh klik, boleh. Ya. Ini beda-beda ya tiap kelas ya. Jadi nggak mungkin sama. Ya. Ya, kelas mata kuliah adopsi IT kelas A misalnya. Ya, ini kodenya ini beda. Kelas B beda lagi gitu. Jadi makanya jangan digabung gitu. Ya. Tiap kelas beda-beda. Ini nanti di-share boleh tag. Ya. Mahasiswa gimana Pak joinnya? Nanti harus login dulu. Nggak bisa dari luar langsung scan gini, nggak bisa. Ya, dia harus join dulu. Nah, di sini untuk penjelasan lainnya, di sini ada deskripsi pertemuan. Ini mirip seperti yang di manual, yang di kertas.
Tahu kan yang di kertas yang kita sering tulisin tuh, pertemuan hari ini apa, baru tanda tangan. Nah, kalau di sistem nggak usah tanda tangan. Tanda tangan itu sudah begitu kita login. Itu kan artinya saya yang login loh, nggak mungkin orang lain gitu. Ya kan? Itu udah tanda tangannya. Nanti akan muncul nama dosennya di sini. Begitu kita ngisi topik. Nah, saya jelaskan dulu. Nih, sampai sini jelas ya, masih ya. Di sini wajib terpenuhi agar bisa diuaskan. Nah, ini nanti ada muncul status. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditegur misalnya, wah udah mau UAS nih, oh Bapak belum tercapai nih 80%. Nah, berarti harus diinput. Diinputnya dari mana? Topiknya nggak boleh kosong, topiknya harus diisi. Ya, topiknya. Ya, jangan juga diisi tes, jangan. Isi apakah perkuliahan hari ini, karena nanti begitu ini topik ini diisi, maka di sini dianggap ada kegiatan perkuliahan, mahasiswa wajib hadir loh. Jadi jangan coba-coba diedit sendiri terus diem-diem aja gitu. Dosen mahasiswanya nggak dilibatin, nggak ada perkuliahan di kira gitu. Nanti di sini mahasiswa itu dia dianggap tidak hadir semua. Maka harus tetap dikoordinasikan dengan mahasiswa gitu. Nah, contoh, Pak saya nugaskan aja Pak. Kasih QR code-nya ke mahasiswa boleh. Ya. Ini daftar hadirnya ya, cepetin. Habis itu saya tutup gitu. Saya tutup jam sekian. Saya belum sampai pakai jam-jam ya, saya pakai cuma Slackbox aja ya. Nah, kalau sudah tahap pertama nih saya jelaskan juga, itu joinnya di sini ya, klik ini. Selesai next. Nah, muncul lagi nih. Jadi pertama tugas dosen itu satu klik tadi ya. Awal pertemuan ya. Ini khusus pertama kali pertemuan atau dosen pertama. Dosen pertama, dosen kedua aman lah, sudah dapat pesertanya lah. Mirip seperti kita di MOLS, kalau MOLS kan dia ngasih kode. Di sini juga bisa ada kodenya. Ini kodenya di bawah sini. Sorry. Nah, itu kodenya ya. Ini bisa dikasih kalau misalnya mohon maaf nih, dia pakai QR code nggak bisa tuh, ya kan? Maka dia pakai HP tapi login pakai Siplo biasa, terus ketikkan kodenya di sini. Bahkan kalau perlu bisa dikasih ke WA. Ini ya kodenya ya teman-teman, dikopikan. Nanti saya jelaskan contohnya, ya. Tapi kalau mau gampang ya tinggal taruh di sini, ya udah scan aja dari situ. Ini bisa nih, tapi ya jangan join ke mata kuliah adopsi ini, ya. Nanti saya demokan juga. Nah, jadi awal pertama kali itu dosen membagikan QR code kelas. QR code kelas ya, bukan pertemuan, kelas. Ya. Nah, kode-kodenya berbeda-beda. Jadi jangan sampai mahasiswanya nyasar. Kalau nyasar kenapa, Pak? Ya, Anda tahu resikonya kan, misalnya nanti, loh kok nggak ada nih di kelas B namamu gitu. Ya udah, Anda bisa dimarahi dosennya gitu ya, untuk mahasiswa ya. Jadi cek lagi. Ya. Pertama satu, wajib login. Jangan, aduh Pak, kok nggak bisa ya Pak? Sering banget tuh kelas kok nggak bisa. Login dulu. Nah, jangan sampai ada kejadian gitu di dosen luar, malu bah mahasiswa ya, gitu. Terus satu, untuk tiap kelas berbeda kodenya. Nah ya, untuk mahasiswa ya nanti boleh tanya jawab kalau bingung. Nah, untuk dosen Bapak Ibu itu mudah ya. Tinggal ngisi tiap topiknya di sini. Ya, di sini isi. Ya, pengguna mata kuliah kah, topik-topik kan biasanya ada tuh ya. Ketik aja di situ. Kalau pakai HP bisa, cuma nanti pas bagikan absensinya agak susah sih gitu. Saran saya pakai laptop, maka sambil kita ngajar kan. Nah, untuk pengisiannya ini itu dilakukan di akhir perkuliahan. Boleh sisihkan waktu sekitar 5 menit aja. Saya kemarin udah nyoba, itu 5 menit aja udah cukup sih. Ya, dengan dilema-dilema yang dari pojok nggak bisa nyeken karena layarnya lurus gitu kan, dia pindah ke tengah baru nyeken. Itu ada dilema-dilemanya karena ya kalau layar ini di sini mau nggak mau kan yang di pojok sana agak susah tuh, harus luruskan QR code. Boleh berdiri sebentar kan belum pulangan tuh ya, berdiri bentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin dia agak nggak sopan berdiri dulu, tapi memang harus seperti itu dulu. Ya, tapi ada cara lainnya, bisa pakai centang. Ya, seperti itu. Ya. Lalu di sini ada jam dan tanggal. Siapa tahu Bapak Ibu mengganti jadwal atau mengganti pertemuan tuh dengan kesepakatan mahasiswa misalnya, ya kan? Itu bisa disesuaikan. Misalnya mahasiswa udah nyarikan ruangan, Bu, bisa Bu di jam sekian. Ya udah nanti datang aja. Nanti tinggal diganti jamnya di sini sama pelaksanaannya kapan. Ya. Seperti itu. Tapi saran saya juga boleh minta gantikan, nggak usah sih kalau ganti kalau cuma ganti satu pertemuan aja nggak usah lapor ya Bapak Ibu. Kalau cuma, mohon maaf nih hari Kamis nggak bisa, ternyata saya ganti hari Jumat, terus besoknya kembali Kamis lagi, nah itu nggak usah ngelapor. Kenapa? Karena kalau ngelapor diganti hari Jumat, itu semua pertemuan yang tersisa dari Jumat lagi gitu, ya. Jadi saran saya cuma dosen sama siswa aja gitu, ya. Tetap koordinasi seperti itu, sama cutting sih seperti itu, ya. Karena kalau nanti lapor ke mahasiswa, ke staf, itu semua pertemuan tersisa itu akan berubah ke hari yang ditentukan oleh staf tadi gitu loh. Bahasa saya gini nih, misalnya dosen kedua nggak mau hari Kamis, ternyata
maunya hari Selasa. Ya udah nanti dosen kedua ini dimulai dari Selasa. Terus dosen pertama yang Kamis gimana Pak? Ya udah tetap terisi hari Kamis gitu. Tanggalnya nggak berubah. Ya, itu sudah saya pikirkan ya. Nah, di sini untuk info lagi Bapak Ibu. Nah, dalam topik pembahasan disesuaikan dengan tiap pertemuan ya Bapak Ibu. Cek pertemuannya, jangan sampai nanti salah-salah pertemuan di sini. Tuh, ya. Oh, pertemuan satu itu pengenalan. Nah, mungkin lah Bapak Ibu biasanya kan sudah sering ngajar tuh, ya. Ya. Nah, nanti mau dicek pertemuannya agar tidak salah, ya. Disesuaikan hari tanggal, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini udah sesuai ya, sesuai dengan jadwal. Jadi kalau udah sesuai nggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Kalau kecuali ya misal terlambat ya udah sesuaikan boleh. Ya, Pak kalau pulang cepat gimana Pak? Ya udah nggak usah diubah ya, biar 3 SKS. Ya, karena ya itu kesepakatan dosen dan mahasiswa saja sih seperti itu. Pak kalau ngasih tugas gimana Pak? Dosennya mau wajib menuliskan di sini penugasan gitu. Ya. Pak penugasan, ya udah tulis itu ada penugasan penugasan terstruktur gitu. Ya. Dan ingat ini bukan e-learning ya Bapak Ibu. Nanti wah itu kayak e-learning aja Pak, bisa nggak ngupload materi? Sebenarnya mau, cuma menurut saya tuh itu melanggar rule bisnis dari ini gitu. Nanti sekalian aja saya buat e-learning gitu. Nggak jadi pakai mouse, kita pakai Siklo aja lengkap semua gitu. Wah itu menderita banget dah. Ya itu ya contoh. Tapi bisa, cuma saya nggak mau sih gitu. Ya. Oke, saya lanjut ya teman-temannya. Kalau masih belum jelas nanti bisa tanya. Ini saya demokan dulu punya dosen. Nah, di sini untuk presensinya, begitu kita habis ngisi ini ya, itu otomatis kita simpan, itu akan dibawa ke menu presensi atau untuk daftar hadir. Nah, untuk daftar hadir itu pakai QR code di sini ya. Nah, di sini. Itu silakan klik. Nanti muncul QR code. Nah, mahasiswa tuh login, baru nyeken. Ya, nyeken. Nah, tapi kalau misalnya contoh, nggak usah pakai QR code deh, misalnya. Boleh pakai manual di sini ya, yang ini nomor 2, manual. Klik tombol ini yang di atas, itu centang semua. Tapi kalau mau satu-satu, mungkin suka pakai durasi nih, biar lama. Panggil aja, Ahmad Tropiki. Nah, kalau nggak ada fotonya, tegur aja Bapak Ibu ya. Marahin, kamu nggak punya foto nih. Jangan juga avatar lah, nanti pakai avatar lagi. Ya, pakai foto. Ya, biar kelihatan orangnya siapa gitu loh. Ini bener nggak orangnya gitu ya. Karena takutnya ya tadi ya biar kenal juga gitu loh ya. Saya tuh kadang mahasiswa juga nggak hafal loh nih, masa SI kah, informatika kah gitu ya. Nih ya, jadi di sini untuk mahasiswa juga saya jelaskan lagi ya, kalian wajib ngecek betul-betul status kalian di pertemuan. Kalau tidak hadir kalian wajib minta tolong ke dosennya, Bu saya hadir Bu, langsung di kelas itu, jangan di luar. Kalau di luar dosen bisa menolak loh ya, karena apa? Artinya kalian sudah di luar QR code, di luar presensi gitu loh. Ya, kalian cek betul-betul di Siklo pas kuliah, oh saya udah hadir, ya udah aman berarti. Ya, kalau kalian tidak hadir, kejar dosen Bu saya belum, nanti ibu dosen bapak ibu dosennya tinggal centang gitu loh, baru klik hadir. Ini untuk memfasilitasi, mohon maaf nih mahasiswa yang mungkin mohon maaf ya tidak bawa HP atau handphonenya tidak support misalnya ya tidak support, boleh manual, jangan malu ya teman-teman ya mahasiswa ya, nggak usah khawatir. Tapi saya yakin ya beberapa orang pasti udah tahu lah, kita generasi yang udah apa sih HP itu pasti udah kebutuhan, bukan kebutuhan primer lagi ya, tapi sudah primer ya, bukan tersier lagi tapi udah primer gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya nggak apa-apa ya teman-teman, jangan minder, santai aja, bisa di scan atau lagi ada kena musibah hilang dan lain-lain. Oke lanjut. Nah di sini tahap akhirnya setelah ngisi itu udah habis presensi, udah berarti kita udah selesai kuliah tuh ya. Maka di sini akan muncul ini ya, topik pembahasannya apa, ini tetap sama, ini dosennya, jadi nggak usah tanda tangan dosennya ya. Kan sudah saya login, saya ngisi ya pasti saya dong, siapa lagi kalau bukan saya ngajar kan gitu. Nah di sini tuh menu editnya, apabila di sini salah ketik tipe-tipe nih ya, ini tipe-tipe, klik gambar pensil di sini edit, bisa diedit kapan aja ya, bisa diedit kapan aja. Kalau ada yang lupa absen, misalnya dosennya masih baik nih, kenapa deh lupa absen, klik nomor 2, bisa diedit ya kapan aja ya. Saya contoh tiba-tiba Bapak Ibu melihat ada dosen mahasiswa TBU, terus dia mau perbaikan pertemuan, Bapak Ibu bisa editkan tuh biar dia statusnya nggak TBU. Karena nanti Siplo ini akan mengunci mahasiswa yang tidak bisa UAS ya. Jadi kalian nanti ada saya lihatkan demonya kelihatan. Nanti saya pinjam akun Galda ya, saya lihatkan. Dia ada tulisan status belum zona aman.
kurang 4 kali lagi, 2 kali lagi Anda tidak turun masuk TBU gitu-gitu, ada semacam notif ya, bukan ancaman loh ya, tapi notif. Jadi kita fair play juga sih seperti itu. Ini kenapa muncul ya? Udah kuhide muncul terus. Oke, lanjut. Jadi di sini saya jelaskan juga Bapak Ibu, ini yang untuk dosen ya terakhir. Jadi setelah mengisi topik pertemuan, maka monitoring tiap pertemuan dapat terlihat di sini. Apabila terdapat kesalahan, klik tombol nomor 1. Apabila ada masuk kelupaan absen, nomor 2, ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, apabila terjadi perubahan jadwal, dosen ingin mengganti jadwal, maka diharapkan berkoordinasi dengan staf. Jadi, siapa tahu yang jadwal-jadwal ini, yang Kamis, ini mau diganti hari apa, gitu. Ya. Tapi kalau cuma 1 hari, nggak usah ya. Kalau misalnya contoh, aduh saya Kamis kemarin nggak turun, Pak. Saya Jumat aja. Tapi ya nggak usah ngomong ke Prodi, karena kalau di Prodi ganti hari Jumat, ini otomatis ke bawahnya itu Jumat semua, gitu. Ya. Karena kan tujuan kami ya langsung semua gitu, ngapain juga diketik-ketik lagi kan manual gitu ya. Tapi kalau cuma 1 hari cuma ganti hari boleh ya. Nah kalau misalnya mau ganti semuanya ke Prodi aja, tinggal diedit ganti tanggalnya. 2 dosen. Iya dosen keduanya bisa ganti hari kalau misalnya dianggap masih bisa. Hah? Enggak, yang lama enggak geser. Itulah susahnya ngoding ini, pusing. Udah dosen awalnya tetap, dosen keduanya mau ganti gitu kan. Nah, bahkan ada yang mau selang-seling gitu, aduh pusing lah. Tapi jawabannya gini Bapak Ibu, ini enaknya lagi Bapak Ibu bisa contoh berhalangan hadir, bisa kontak dosen kedua. Hari ini nggak bisa hadir nih, bisa nanti kecatat di sini ya. Kan 88 tuh, tiba-tiba aduh saya ada kegiatan nih, kebetulan dosennya teman kita juga nih deket. Kamu aja dulu masuk deh gitu, untuk 8 pertemuan jadi ada 1 pertemuan yang nyelisip daripada kosong gitu. Bisa. Nah, itu enaknya kita fleksibel gitu. Ya asalkan dia login ya udah tinggal ngajar kan gitu. Nanti begitu dihitung kan 88 tuh ya udah kelihatan. Nanti saya lihatkan juga halaman admin biar Bapak Ibu lihat oh gitu ya enaknya. Jadi staf kami itu juga bisa memonitoring gitu. Ya, itulah gunanya sistem mempermudah ya. Lanjut. Di sini ingat ya buat cutting, ini cutting buat cutting. Di sini presensi manual masih dipergunakan. Ya, mohon maaf ya masih dipergunakan sebagai backup atau arsip apabila dibutuhkan bukti tanda tangan basah. Karena di fakultas masih membutuhkan tanda tangan basah. Ketua tingkat ya, bukan dosen ya, ingat, bukan dosen, wajib mengisikan tanggal dan topik yang pertemuannya. Jadi jangan dosen lagi ngisikan lah. Dosen itu cuma ngajar aja, ya. Sambil kalian jangan absen itu isikan pertemuannya apa nih, Bu? Bisa lihat di Siplo-nya nanti diketikkan di sini, ketikan aja ya, tulis manual. Itu udah di Siplo tinggal ditaruh di HP terus dituliskan gitu. Baru kasihkan ke dosennya tanda tangan. Jangan dosen lagi nulis gitu. Karena kalau dosen yang nulis ya susah. Kalau dosen nggak nulis gimana Pak? Ya kalian perkirakan aja topik judulnya pas PPT apa tulis dah di situ boleh. Ya. Karena kadang ada dosen yang masih ngisi ini sih. Karena pengalaman monitoring kemarin kok kosong tapi tantangan ada gitu kan. Nah, itu memang jadi dilema. Makanya dibuat sistem. Ya. Ingat ya, jadi cutting bantulah dosennya ya. Jangan nanti dosennya lagi nulis, aduh lama banget. Jadi kalian juga lama keluar juga absen dan lain-lain ya. Nah, informasi sedikit ya, ini saya infokan buat mahasiswa juga dosen. Jadi Prodi SI akan mengecek kesesuaian 2 presensi. Jadi nanti pas habis datang itu staf itu merekap sama seperti di ITS saya adopsi. Jadi ada absen datang dan masuk, Mbak Desi lihat dia ngerekap sama yang di sistem. Oh sama ya. Mahasiswa yang hadir juga sama dicek. Apabila ada beda, nah itu nanti kita pakai yang di sistem atau di tanda tangan. Saya di tanda tangan kosong ya kita X gitu. Jadi nggak bisa di tanda tangan lanjutan atau di tip X dan lain-lain ya. Itu udah kami pengen lebih tegas aja sih gitu. Karena kadang-kadang kami kosongin terus tiba-tiba kok muncul tanda tangan tiba-tiba. Nanti di X ya habis itu. Jadi udah nggak bisa lagi. Ya. Tapi patokannya di mana? Patokannya di sistem. Ya, patokannya di sistem. Ya. Jadi mahasiswa nanti patokan di sistem. Kalau saya TBU, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya, kalian ketemu dosen. Ya. Lanjut. Sampai sini, Bapak Ibu dosen, nanti ya, di demo aja kali ya. Nanti habis ini kita demokan sambil absen. Nanti habis saya hapus lagi. Nah, ini nanti untuk dosen DTPT, ini ada menu baru ya, buat Bapak Ibu. Nanti SK Bapak Ibu, sama yang praktisi ya, dosen praktisi mitra, itu kami kasih SK. SK rektor ya, SK rektor, bukan SK dekan. Ya, nanti bisa di-download di halaman arsip ya. Kalau yang semester lalu mungkin bisa, kalau Bu Kezi kan ada ya bisa di-add lagi, tapi ya nanti ya dulu berkasnya saya tambahkan lah, gitu. Bisa. Ini hanya muncul SK yang ada nama saya saja atau nama dosennya saja ya. Kalau nggak ada dia nggak muncul di situ, jadi nggak usah khawatir ya.
Seperti itu ya, nanti muncul di sini. Jadi kami ingin ngebantu kalau nyari SK-nya gimana. Tapi kami juga tetap mengirimkan ke WA. Kalau misalnya malas buka Sipro, ya udah minta aja ke Prodi, kami kasih juga. Tapi tujuan kami biar nanti kalau buat arsip sih, ya. Ini dituliskan nomor SK sama tanggal. Jadi kalau mau ngisi remun itu gampang banget. Tinggal klik aja. Bahkan ada menu searching di sini. Ya, searching tuh mengajar. Ya, saya berharap sih ke depan, saya nggak tahu sistem ini akan saya kembangkan buat join skripsian, misalnya jadi penguji gitu-gitu bisa loh. Atau jadi pembimbing dari dosen luar. Pengennya gitu ke depannya. Praktisi itu bisa jadi pembimbing. Tapi nanti ya, kabar ya. Saya agak takutnya malah memperlambat dan lain-lain. Tapi saya tetap beroptimis bisa seperti itu. Karena itu kampus merdeka tuh seperti itu gitu. Artinya kalau saya di PKL saya terus mitra pembimbing saya ini mau jadikan dosen pembimbing 2 skripsi bisa. Karena pengalaman di ITS itu ada seperti itu. Dosen pembimbing PKL kalau jadikan dosen pembimbing skripsi itu bisa. Gitu. Cuma saya lagi memikirkan konsepnya gimana biar kalian juga sama-sama enak dan yang penting cepat lulus sih. Saya nggak mau malah memperlambat ya. Ya. Nah, oke, kita ke fitur mahasiswa. Mahasiswa perhatikan ya. Biar cepet nih. Jadi saya nggak lama-lama nih. Ya. Oke, fitur mahasiswa. Pertama login pakai Siplo kalian ya, akun SIA ya. Login. Terus wajib ada akses internet. Wajib, bukan pilihan ya. QR code scanner bawaan HP. Satu lagi install Google Lens. Google Lens. Ini mempermudah sih, ya. Google Lens itu lebih mudah kalau menurut saya sih, karena HP saya aja pakai Google Lens tuh, ya. Nah, menunya di mana Pak kalau mau kuliah gitu ya? Itu ada di bagian perkuliahan di sini itu, perkuliahan. Jadi kalian tuh dari hulu ke hilir sudah ada lengkap. PKL, skripsi, kuliah kerja nyata, nanti menu-menu di sini juga SKM ada di sini ya, lengkap. Nah, kuliah juga di sini, ya. Nah, Pak, saya kalau sudah ada menu apa aja nih di sini ya. Pertama kalian ada mata kuliah, jadwal mata kuliah, ada monitoring itu untuk ngecek kalian udah berapa pertemuan. Nanti kelihatan di situ ya kalian TBU atau enggak, ya. Nanti saya tulis itu di kelas ini aman, di kelas ini 2 kali pertemuan lagi TBU, kelas ini 3 kali pertemuan lagi habis gitu, ya. Itu informatif banget dah. Nah, kalau saat ini mungkin belum ada ya, karena belum join kelas kalian. Makanya masih kosong ya. Nah, cara join kelasnya sama ya dengan saya jelaskan tadi. Kalian minta kode kelas ini ke dosen. Pas pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama kan pengenalan tuh. Biasanya pengamat mata kuliah kan cepet aja. Ya sambil inilah jelasin ini kode kelas kita ya gitu. Ya. Dan ingat wajib login ya. Pak, kalau QR code nggak bisa, kasih kode di sini bisa. Ya. Ini kasih kode. Jadi kalau misalnya cuttingnya taruh di grup gitu ya, ini kodenya diketik sendiri, bisa juga ya pakai laptop joinnya boleh. Ya pinjam laptop teman, pinjam dulu laptop mau login bentar kalau nggak ada bawa HP, pakai join kayak seperti di mall ya, join di sini ya komputer atau handphone bisa juga komputer. Saran saya pilih situs web ya karena UI UX masih jelek. Tahu aja lo ya gitulah. UX saya masih kurang bagus teman-teman ya, tapi ke depan saya janji baikin deh. Ke depan saya pengen pakai Android sih, jadi kalian tinggal pakai Android itu tinggal enak gitu. Cuma nanti ya pelan-pelan lah, saya belum bisa belajar Android Studio nih. Nanti kalau sudah bisa saya buatkan dah SI Pro gitu ya untuk Prodi gitu ya. Tapi kan udah lulus sih kayaknya. Lanjut ya. Ingat kalian wajib login terus scan barcode. Nanti saya demokan di sini. Kalian juga bisa ya di kelas ini nanti di Zoom. Kalian join aja rame-rame. Mau 100 orang juga nggak apa-apa sih satu kelas. Kita buat uji coba. Lanjut. Nah, di sini jadwal kalian akan muncul kayak seperti di dosen. Jadi kalian bisa lihat tuh, ya. Nah, ini ingat ini Google Calendar, teman-teman ya. Tapi kalian nggak bisa klik, tapi nggak bisa buat ngisi presensi. Beda dengan dosen, itu cuma bisa ngelihat oh hari ini ngapain aja. Ya. Diklik bisa nanti muncul pertemuan kalian. Ya. Nah, ini kalau mau lihat lebih enak lagi pakai tampilan minggu. Jadi bisa kelihatan oh besok ada mata kuliahnya Pak Putut nih. Oh, besok ada mata kuliahnya Ibu Kezia nih. Dari mana yang lihatnya? Dari ini ya. Ini ada nama dosen ini. Tuh. Oh, Pak Putut dan Pak Amin. Ya, itu yang ngajar. Ya, itu contohnya. Jadi kelihatan. Kelasnya di mana, Pak? Itu ada tuh ruang C402. Ya. Ruang C402. Kalau mau lebih jelas, klik di bagian minggu atau hari. Ya, kelihatan tuh ruangannya di mana. Ya, tar. Lanjut.
Nah, di sini nanti kalau sudah join, itu otomatis muncul kelas kalian di sini ya. Nih kayak gini nih, warna merah ya. Ya, jadi mahasiswa dapat melihat kelas mata kuliah setelah join kelas untuk memilih pilihan di pilihan satu ya, masuk sini. Menu join kelas bergabung dapat di menu di sini, tapi pakai QR code juga boleh. Ini menu semester juga bisa kelihatan ya, tapi kalau yang sudah semester akhir ya nggak apa-apa sih, lanjutin aja. Ya, ya semester lalu gimana Pak? Masih manual, tapi nggak apa-apa ya. Ke depan kan kita berkembang lebih baik ya. Lalu di sini kalau misalnya ya, pengembangan ke depan informasi halaman ini akan dilengkapi dengan TBU ya. Jadi buat mahasiswa nih saya infokan ini buat mahasiswa ya. Kalian wajib hadir loh 80%. Kalau enggak TBU. Jadi dosen berhak untuk tidak mengikutkan kalian UAS kalau kalian tidak hadir 80%. Ya. 80% itu berapa Pak? 80% itu ya kalau dari 13 mungkin berapa pertemuannya ya, sekitar berapa 10 ya? 10 atau 11 ya. 2 pertemuan tidak hadir lah seperti itu ya. Dan kalian nggak usah khawatir ada by system jadi kelihatan ya. Misalnya Pak dosennya cuma 14 pertemuan, ya udah 14 pertemuan itu 100%-nya, berarti 80%-nya berapanya gitu. Itu udah by system, algoritmanya sudah saya pikirkan ya. Jadi kalian bisa terdetek di situ. Cek aja ya, nanti kita demokan habis ini ya, ntar secepatnya. Lanjut. Nah, di sini cara presensinya nanti QR code kelas beda dengan QR code pertemuan ya. Jadi kalau QR code pertemuan hanya bisa pakai HP. Ya nggak bisa pakai komputer. Komputer kan ngapain gini-gini? Oh Pak, scan Pak, bentar. Nggak bisa kan pakai HP gitu di-scan ke layar. Jadi pakai handphone ya. Kalau nggak punya handphone gimana Pak? Nanti di absen manual yang dicentang tadi. Kan saya yakin lah, saya kemarin pengalaman di 2022 Bapak Ibu, itu sisa berapa orang aja, sisa 5, sisa 6, itu tinggal dicentangin. Itu pun enak, tinggal yang hadir, yang belum hadir siapa, saya centangin. Udah, bentar aja. Terus kalau ada yang izin, tinggal nanya cutting, ada yang izin nggak nih? Gitu. Ada Pak, si ini, centang. Udah, selesai. Udah bubar. Ya, seperti itu. Ya. Dosen membagikan QR code pertemuan di layar TV atau dapat juga melakukan presentasi secara checklist. Ya. Suka-suka dosennya loh Bapak Ibu ya. Suka-suka ya. Saya nggak suka pakai QR code, manual aja biar banyak waktunya bisa. Ya. Siapa tahu kan mau Bapak Ibu mau kenal mahasiswa gitu kan. Oh ini biar kenal. Ya. Nah mahasiswa telah berhasil mengisi. Jadi ada informasi ya. Nanti kalian ada informasi ya. Ada informasi kalau sudah hadir warna hijau. Pak kalau saya nyeken berkali-kali gimana Pak? Ada tulisannya Anda sudah hadir. Tidak perlu absen lagi gitu. Anda sudah hadir di pertemuan ini gitu. Jadi kalau Anda mau ngecek lagi, Pak saya udah hadir belum sih? Cek aja, scan lagi aja. Kalau udah hadir itu ada notifnya Anda sudah hadir di pertemuan ini gitu. Ya. Jangan nanya dosennya Pak, cekan dong Pak, bukakan di sistem dong Pak. Sudah hadir belum Pak gitu. Anda nggak usah gitu karena dosennya ngapain ngecekin lagi. Ini ya udah hadir ya. Kalian scan aja lagi QR code-nya. Oh, ada tulisan warna merah, Anda sudah hadir di pertemuan ini. Nanti saya demokan. Ya. Jangan minta tolong dosen, Pak, cekan dong Pak punya saya kalau nggak yakin gitu loh. Ya. Ya seperti itu ya. Nanti kalian bisa kelihatan kok di situ. Dan dosen ini jangan dipersulit teman-teman ya. Jadi dosen itu udah scan, dia punya SOP 5 menit lah gitu. Udah selesai, pulangan gitu. Ya. Lanjut. Ini ya, nah di sini ada penilaian buat Bapak Ibu dosen. Nah, teman-teman juga lihat di sini ada menu statusnya, satu itu buat lihat RPS. RPS bisa saling lihat ya, RPS ya. Terus nanti di sini ada ketercapaian. Nah, ini belum pernah tidak hadir ya. Artinya dia hadir terus. Maka dia mantap Anda di zona aman gitu ya. Nanti kalau Anda tidak hadir, dia ada statusnya 3 kali lagi Anda tidak turun TBU gitu. Nah, sampai 4 kali tidak turun Anda TBU, udah gitu aja. Dan status itu bisa dilihat oleh dosen. Jadi Anda mau marah-marah juga nggak bisa gitu. Ya. Karena udah fair play di situ. Ya, Anda TBU loh, Anda lo nggak hadir kemana? Ya lapor dong ke dosen. Ya. Tuh. Terus yang bisa menilai ini adalah yang hadir saja. Izin nggak bisa. Ya. Jadi Pak, apabila saya tidak hadir di sini gimana? Maksud tidak hadir bisa nilai kan nggak mungkin. Ya. Kalau dia izin gimana Pak? Ya nggak bisa nilai dong. Di sini tombolnya nggak muncul ya. Ya, tombolnya di sini nggak muncul. Ya. Jadi hanya yang hadir saja. Ya. Nah, saya berharap juga teman-teman mahasiswa nih tolong ya objektif ya. Kalau dosennya marah-marah atau gimana karena kalian salah ya nggak apa-apa dong. Jangan kalian bintang 1 atau kurang gitu. Ya. Karena memang dia salah Pak gitu. Karena itu mendidik teman-teman ya. Jangan kalian langsung wah aduh jadi kelasnya jadi gimana gitu. Justru Anda harus berpikir ini bagus banget nih. Ada yang berani marah-marah nih. Nah, tuh ya.
Dan kalian juga harus berpikir, oh ya demi kebaikan saya gitu loh, menenteramkan kelas daripada ribut gitu kan. Ya. Karena nanti nilai ini akan kami jadikan patokan untuk apa? Pengambilan nilai tengah dari satu mata kuliah gitu. Ya, dosennya juga dinilai ya. Jadi nanti ada skala sampai 5 gitu ya. Sangat baik, baik, sedang dan seterusnya. Nanti ini jadikan evaluasi dosen, teman-teman ya. Jadi ya mungkin nanti kalau evaluasinya wah Pak Putut nih kurang baik, tolong ya Pak diperbaikin ke depannya. Oh ya Bu, saya lebih ramah lagi tahun depan, semester depan ya. Gitu ya. Jadi nggak usah tanda tangan kalau yang ini ya. Nah, di sini saya infokan lagi ya, warna merah tidak bisa UAS itu akan muncul di sini. Ya, jadi kalian cek betul-betul ya. Terus informasi ya, pertemuan telah tersedia di menu 1 hingga 16, jadi cek sendiri. Ya, pertama kali datang kan tidak hadir ya. Tapi nggak usah khawatir, itu dihitung nggak dalam menu ini? Enggak, selama tidak ada pertemuan di sini. Ya. Jadi Pak, kalau di sini tidak ada semua Pak 16, berarti saya harusnya TBU dong? Enggak. Algoritmanya sudah saya pikirkan, itu harus terisi dulu di sini pertemuannya. Artinya berapa jumlah pertemuannya yaitu 100% gitu. Ya. Tapi ingat dosen juga wajib 80% yaitu 13 ke atas gitu. Ya. Jadi kalau dia belum tercapai, teman-teman bisa negur juga, Pak, belum 13 pertemuan nih. Saling mengingatkan karena itu juga hak mahasiswa untuk mendapatkan ilmu ya. Wah, bagus. Maaf ya, Bu. Lanjut. Ntar ya pertanyaannya kita demo di sini ya, secepat kilat kita. Nah, nanti kalau bingung tanya saya. Kalau enggak tanya prodi. Ya, kita demo ya. Oke, paham. Bapak Ibu, nanti saya joinkan di kelas. Hah? Oh, boleh dah. Apa, Pak? Saya mewakili kating-kating. Kating-kating sudah banyak membantu. Ya, ada bintang ya. Kira-kira bisa nggak ditandain? Kalau dia apa profilnya apa? Oh gitu. Apa ya? Jaminan nilai. Wih. Oke, untuk cutting ya itu sih sebenarnya cuma kesepakatan dengan dosen. Biasanya kalau dosennya tuh tahu ya cuttingnya siapa, itu insya Allah dibantu nilainya biasanya. Ya ini jujur aja sih, saya juga kalau sama cutting kan malah enak gitu loh koordinasi dan lain-lain. Itu off the record aja sih karena gitu loh. Iya, kalau cutting MTN ya paling cuma saya tambahin sedikit sih kalau misalnya. Waduh. Itu nanti dulu dong. Tar dulu ya, ini dulu ya. Oke, untuk sementara ini kan dosen yang hadir beberapa ya untuk demo dulu. Saya akan coba joinkan dulu ya. Ya, kalau yang tadi ya Pak itu off the record-nya sepakatan aja. Sebenarnya bisa sih saya mau tambahkan di sistem kasih bintang gitu. Maksudnya ini cutting gitu, kasih pangkat cutting gitu ya atau badge ya. Tapi itu ke depan sih mungkin bisa ya seperti itu. Mungkin ke depannya ya saya juga belum tahu sih. Saya pengennya ada badge sih semacam kapten atau apa itu kan seru gitu ya. Oh ini kaptennya nih gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa nih ada nomor kontaknya atau bisa saya up nilainya dengan catatan saya tahu nih kaptennya. Karena selama ini juga kadang-kadang ya cutting itu juga malu-malu gitu loh. Dia nggak mau ngelapor Pak saya cuttingnya, dia diem aja gitu. Ya bahkan ya, dia cutting nyuruh sekretarisnya lagi gitu. Ada juga gitu bendahara yang ngisi malah gitu. Cuttingnya diem aja gitu. Di informatika sih kemarin gitu. Ya bendahara yang ngisi malah. Jadi kalau itu sebenarnya kesepakatan dan ya tadi sih kembali ke kesepakatan dosen ya Bapak Ibu ya. Oke, saya joinkan dulu ya. Ntar. Buat dicoba nih saya joinkan dosen-dosen di sini ke kelas saya dulu ya. Adopsi. Buat dicoba. Oke, adopsi ya. Ini saya edit. Saya masukkan Bu Kezia, Bu Vina, Bu Is, Pak, semua dosen lah. Nanti coba ya. Cek di sistem masing-masing. Mahasiswa juga ya siapkan HP ya. Login dulu ke Siplo. Kita uji coba ya. Nah, dosennya bisa banyak ya. Anggap aja. Nanti boleh otak-atik Bapak Ibu ya dosennya. Boleh. Bapak boleh ngisi pertemuan keberapa aja boleh. Nanti biar biar nanti bisa saya hapus juga ya. Bisa buat dicoba. Nah, contoh saya nambahkan Pak Putut, Pak Haryo, Bu Vina, Bu Kezia ngajar adopsi, Bu Islamia, ada siapa lagi? Oh, Pak Labib. Kan gampang tuh tinggal ketik-ketik aja tuh. Pak Amin. Siapa lagi? Cepet kan? Siapa lagi? Ini aja ya? Oh, ada nggak di grup kita nih ada praktisi nggak? Pak Eko nggak? Eko.
Nggak harus sih. Sebenarnya dia ya punya usaha aja bisa lah. Coba Pak Suparmin ada nggak Pak Suparmin? Nah, Pak Suparmin ya. Tuh. Pak Suparmin juga ada punya akun ya Bapak Ibu, jadi bisa ngecek. Nah, saya simpan ya. Nah, kalau saya join ke Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ngajar adopsi juga loh. Ya, tapi jangan jangan dulu ya. Nanti saya otak-atik lagi, saya baikin. Nah ya, tuh. Cek aja adopsi ada tuh warna hijau. Jadwalnya adopsi itu Rabu. Udah lewat aja. Nanti muncul di halaman monitoring Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini kalau halamannya punya staff itu rame Bapak Ibu ya. Lebih banyak tabrakannya dibandingkan punya kita. Oh, coba saya join sebagai dosen ya. Nah, saya lagi sebagai dosen. Ntar ya mahasiswa ntar siapin dulu login dulu kalian. Ya, nanti habis ini kalian join kelas saya ya. Kelas adopsi. Gak usah khawatir nanti habis itu saya kick gitu. Bisa saya kick ya. Ntar saya kick. Bahasanya kick kurang bagus kali ya. Saya exitkan lah. Ntar, Bapak Ibu silahkan join dulu boleh. Login pakai HP boleh, buat coba lihat boleh. Nanti ke depan saya baikin deh UX-nya biar pakai tablet bisa ya. Pengen saya sih. Cuma Oke, saya login sebagai dosen ya. Sama ya, dosen. Nah, gini. Loginnya pakai akun apa, Pak? Pakai SIA ya, teman-teman ya, sudah saya baikin tuh. Pakai SIA lagi, ya. Nanti kalau SIA gangguan gimana, Pak? Pakai database lokal ya. Dosen-dosen nggak usah khawatir, kembali ke lokal bisa. Kita buat hibrid. Nih. Masuk. Yang mitra joinnya, yang praktisi joinnya pakai menu praktisi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada ya, saya belum ngecek nih Pak Suparmin sama Pak Eko nih. Mudahan join ya. Jadi bisa nyoba nih. Kalau nanti mahasiswanya ajar dosen lagi. Bentar sih sebenarnya bentar aja nih. Oke, saya udah join ya sebagai dosen. Ya. Ntar jaringannya agak lemot ya. Nanti saya jelaskan juga nih fungsi buat apa sih gitu ya. Nah, kalau untuk halaman di TPS itu untuk kalendernya itu langsung jadwal kuliah. Tapi kalau untuk dosen prodi itu macam-macam ya. Ada untuk skripsian juga. Ya, jadi mohon maaf nih, jadi beda. Nah, kalau ngeceknya di sini ya Bapak Ibu di TPS prodi itu di jadwal mata kuliah di sini di menu perkuliahan. Jadi nggak nyampur ya, dibuat terpisah ya. Tuh di situ. Wah, suaraku nyampe bawah nih kayaknya. Harus lebih nyaring lagi aku. Tar ya. Ada mau tanya-tanya tar ya. Nanti kan bingung lagi. Tuh jaringan kita guys. Aduh jangan pakai tethering habis kotaku. Oke, baik Bapak Ibu lihat di sini. Nah di sini adopsi itu ada dosennya banyak banget ya di sini ya. Tuh lengkap ya penderitaan satu kuliah ini. Tuh ya adopsi ya. Tuh. Taruh kok. Oh ada isiannya kemarin ya pertemuan pertama ya. Harusnya diedit sih. Nah ini double gara-gara pertemuan ini dia harusnya di pertemuan selanjutnya karena sudah ada isiannya. Ntar berarti gini nih, ntar di halaman dosen ini bisa diedit kok. Ah tapi capek, nggak usah deh. Saya lanjut aja dulu. Enggak, ini salah saya Pak yang di sini. Ini harusnya nih diedit di pertemuan selanjutnya karena sudah ada isiannya nih pertemuan satu saya. Nah pertama kali Bapak Ibu ya yang dosen ya itu klik di monitoring ya, jangan di sini dulu. Kalau ini nanti mempermudah pada saat ngisi monitoringnya. Kan tanggal 31 nih di sini. Nanti ini jalan terus ya, tanggalnya otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal cek aja nggak ada warna merah muda ini. Oh, ini berarti saya di hari ini ada kuliah nggak gitu. Kalau di tanggal 1, oh berarti saya ada kuliah technopreneurship. Berarti besok saya ada kuliah nih technopreneurship. Tapi kayaknya enggak deh. Kan dimulai hari tanggal 2 ya. Nah, oh berarti saya libur nih di tanggal 2 ya. Pertama kali datang, ini nah, oke mahasiswa siap-siap ya. Ini saya akan bagikan kode kelasnya. Yang di sini juga ya, cobain ya. Ini kayaknya di sini ya, nembaknya. Ntar. Aplikasinya boleh pakai Google Lens atau pakai bawaan HP. Cuma setahu saya Google Lens lebih enak sih, kalau menurut saya. Bukan promosi punya Google loh ya. Saya nggak di endorse. Dosen bisa jual ya, tapi janganlah. Tar. Aduh, jaringan. Nah, ini mata kuliah yang saya ajar banyak banget ya. Adopsi mana adopsi? Nah, ini adopsi. Klik. Ini buat uji coba ya. Nah, ini adopsi teman-teman ya. Saya ngajar adopsi.
jaringan. Gak apa-apa. Durasi kan sekali kalau kita ngajarin, oh sabar ya teman-teman ya. Durasi gitu. Iya sih. Tar. Bentar aja kok. Nah, pertama-tama Bapak Ibu buka ini, kasihkan ini ya. Oke, teman-teman yang di Zoom silahkan juga boleh scan. Ya. Pertama kosong ya, kosong. Cek aja tuh bagian bawah tuh pada mahasiswanya. Udah ya. Oke ya. Cepet kok tinggal. Kalau yang nggak bisa scan, kodenya tuh ya, ini XJ7BOF. Kalau nggak dapat, ya ke depan-depan dikit lah. Ya. Kita tuh, sorry ya. Udah ya, udah join ya. Nanti ntar kita tunggu dulu yang di Zoom. Yang di Zoom silahkan join dulu ya. Buat uji coba, nggak usah takut. Nanti kalian bingung sendiri lagi. Nggak usah takut ya. Nggak diapa-apain kok, join aja. Ya, ini buat uji coba. Nanti habis ini saya hapusin. Ya. Ini kodenya random teman-temannya yang di bawah sini. Ini random, jadi nggak mungkin sama kode kelas 1 dengan kode kelas lain. Jadi kelasnya Bu Kezia, kelasnya Bu Vina itu beda-beda kodenya. Ya. Dan ini hanya dikasih pertama kali dosen awal. Ya. Dosen kedua nggak usah, kan sudah masuk mahasiswanya. Gitu. Ini tujuannya untuk memasukkan mahasiswa yang di kelas kita aja. Nah, Pak, gimana kalau ada yang nyasar? Misalnya nyasar ya. Ya. Bisa dihapus dengan cara datang ke prodi. Ya, masuk ya? Ya, jangan lama-lama lah. Udah belum nih? Kita refresh nih kalau sudah nih. Nah, Bapak Ibu yang sengajar sama saya, itu cek aja tuh. Di refresh aja. Bu Kezia bisa lihat, Bu Vina bisa lihat, Pak Hari bisa lihat, Pak Labi bisa lihat, Pak Amin juga. Pakai HP juga bisa Pak kalau lagi nggak bisa buka laptop ya. Oke, sudah ya teman-teman di Zoom ya. Jangan lama-lama ya. Langsung aja ya. Buat dicoba juga nih ya. Kalau kalian mau nyoba, join aja dulu, join. Nanti habis ini kalian bisa nilai saya juga ya. Oke, kalau sudah lihat ya. Cara ngeceknya gimana, Pak? Cara ngeceknya Anda refresh aja di sini boleh. Nanti muncul di sini total mahasiswanya berapa. Mau 100 juga bisa sih sebenarnya, cuma janganlah masuk satu kelas isinya 1200 gitu, lucu dong. Tapi kalau kelas jarak jauh mungkin bisa kali ini. Mungkin mau bikin PJJ. SIPJJ. Ntar ya, ini contoh. Nah. Nah, nih. Lihat di bagian sini ya. Tuh udah 36 yang join. Cepet kan? Ya ini karena memang mereka yang join aja sih. Yang lain saya nggak tahu tuh. Ya. 36 ya, di sini udah join semua ya. Kelasnya kan saya mau coba dulu. Ini 36 mahasiswa udah masuk. Nah, kalau mau ngecek pertemuannya nanti di sini, tapi saran saya kita langsung uji coba untuk absensi ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau ngedit, boleh nih misalnya Bapak Ibu mau ngecek-ngecek, mau ngotak-ngatik di sini boleh. Ngotak-ngatik aja Bapak Ibu boleh. Edit aja yang di sini boleh, pertemuan 8 boleh, Bu Kezia 10 boleh. Nanti kelihatan di situ ada nama dosennya gitu. Edit aja nggak apa-apa. Nanti kalau mau coba boleh. Ini ada mahasiswa nih Bu. Jadi Bu saya coba dong satu pertemuan kelima. Nanti di sini suruh absen gitu. Boleh. Oke ya, saya coba satu pertemuan. Mungkin saya pertemuan ke berapa ya? Saya coba ya pertemuan ke 4 deh. Nah ini ya, saya coba pertemuan keempat tuh hari apa ya? Tanggal 23. Ntar ya teman-teman ya. Ntar. Habis ini kan absen ya yang udah join ya. Ini 108 ini awal sampai naik-naik di kelas. Cuma 36 loh yang join. Sampai Pak gimana Pak? Ah tahu saya temanmu gitu. Kalau suruh nonton video nambah viewer kan lumayan. Iya sih. Bisa anu sih Pak di kelas sering gitu Pak. Oke, lihat tanggalnya. Di sini tanggal 23 ya. Oke, saya ke tanggal 23. Tanggal 23. Nah, untuk dosen mempermudahnya klik minggu gini ya Bapak Ibu, biar kelihatan tabrakan atau enggak. Nah, gini. Ya. Klik minggu. Nah, kelihatan tuh ada yang tabrakan atau enggak. Ini tabrakan nih. Nah, kalau gitu tabrakan ya. Tapi ini saya salah tanggal aja sih sebenarnya. Ya. Nah, kalau gini kan ada tabrakan tuh. Ya, enak ya kelihatan ya. Wah, habis jam 9 saya ngajar lagi gitu. Kalau mau lihat per hari juga boleh gini. Nah, ini per hari tuh, lebih enak lagi, lebih jelas. Ya. Itu serunya kita. Jadi, oh, saya ngajar jam berapa nih? Oh, di ruang C402 gitu. Mahasiswa juga sama ya, bisa kelihatan di situ. Jadi kalau mau lihat ada jadwal kuliah kah, ngecek di situ. Capture. Ya.
Ingat jadwal kalian berbeda dengan jadwal teman kalian yang ngambil mata kuliah berbeda-beda pilihan dan lain-lain ya. Jadi jangan samakan, oke? Lanjut ya. Oke, saya mau ngisi perkuliahan di tanggal 23 Februari. Wah, makasih Mbak. 23 Februari. Ini ya. 23 hari Kamis, klik. Nah, ini dosennya ya. Kan itu tanggalnya jalan terus tuh. Ya kan? Diklik aja di kalendernya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah masuk-masuk ke monitoring kelamaan, langsung aja di kalendernya. Dengan catatan mahasiswanya sudah ada, ya. Kalau masih belum ada, joinkan dulu, ya. Bapak Ibu boleh otak-atik di pertemuan berapa aja silahkan. Nanti habis ini kita suruh mahasiswanya untuk login untuk absen ya. Oke, ini saya di pertemuan 4 nih ya, kelihatan ya pertemuan 4-nya. Tuh. Ya, pertemuan 4. Boleh dah isi-isi. Kalau bisa rapi ya. Tanya. Adopsi itu apa sih? Oh, pengenalan. Apa pengenalan itu sih? Model adopsi apa ya? Definisi pengukuran evaluasi gitu aja. Contoh, saya nggak tahu sih. Nah, kalau yang di bawahnya udah otomatis ya, ini tanggal dan jamnya sudah sesuai. Kalau kecuali ada pergantian, Bapak Ibu nggak usah utang-atik gitu. Atau diganti boleh kalau misalnya ada perubahan. Langsung simpan aja. Tuh, sudah. Jadi ngisi cuma satu kotak itu doang. Ya. Saya pinginnya Bapak Ibu udah cepet gitu loh. Ngapain juga ngisi banyak-banyak gitu. Sama seperti kita nulis loh. Kita tinggal pakai komputer pas sambil kuliah gitu. Ya. Nah, oke, teman-teman siapkan HP-nya ya, kita absen. Nah, gitu caranya ya. Oke, teman-teman, waktunya absen, silahkan login ke device kalian masing-masing. Gitu. Ya. Aduh, jaringan ya. Iya sih, saya mikir juga jaringan. Nah, ya sabar aja lah, anggap aja ini durasi lah sambil nunggu. Nah, coba ya. Nah, di sini ini pertama kali datang itu mahasiswa tidak hadir semua tuh. Kalau dosen ini siapa? Oh, Labib. Bib, kamu punya mahasiswa aku, Bib. Oke lah. Kamu jadi mahasiswa aku. Ya, dasar. Nanti aku hapus bisa. Ini ya, pertama tidak hadir. Ini ada nama mahasiswanya. Fotonya bisa dideketin, bisa kelihatan orangnya. Tuh. Oh. Jadi kalau dipanggil, Eko. Oh, mirip. Ya udah, lanjut. Yang ada fotonya tolong aja ya, lengkapin lah, Bib. Ini kalau ada fotonya, Bib. Oh, dosen ya kamu ya, Bib. Sorry, Bib. Nih ya, nah ini kalau contoh Hadi nih. Hadi nggak ada nih fotonya di mana di? Wah, Hadi nih. Biar dikenal kamu di. Aduh. Nih ya, Bu, nih Novi gitu loh. Biar cakep-cakep kelihatan gitu loh. Aduh, tolong aja, ya kan? Nih ya. Sudah ya? Nah, cara absennya. Oke ya, siapkan absennya. Nah, klik di sini. Pertama, Bapak Ibu lihat di sini statusnya tidak ada yang hadir ya. Dia tidak ada yang hadir dan Bapak Ibu nggak usah khawatir kodenya ini random ya. Nah, dah absen dah. Pak Labib, absen Pak Labib. Aduh, Pak Labib, masa mahasiswa? Tapi Pak Labib itu kena kick kayaknya, karena Pak Labib kan dosen, nggak bisa absen karena mahasiswa aja. Kena kick biasanya. Pak exit ya. Coba scan lagi, sekali lagi. Oke, yang untuk ngecek Pak, saya udah hadir atau belum? Nggak usah nanya dosennya ya. Kalian scan lagi aja, coba scan lagi. Maka ada tulisan Anda sudah hadir di pertemuan ini gitu. Ya, yang di Zoom coba silahkan. Ya. Jadi jangan lagi Pak cek dong Pak, saya udah hadir belum? Anda harus yakin teman-teman ya, optimis udah absen ya udah. Ya. Nah, ini dibiarkan dulu Bapak Ibu ya, semenit 2 menit lah. Jangan lama-lama, takutnya ya tadi ya, mungkin di-share gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, itu hanya permasalahan tipis-tipis lah. Udah? Yang di Zoom, ayo ya di Zoom, ayo di Zoom. Ingat ya, yang bisa absen yang sudah join kelas. Pak, saya belum join nih gimana? Ya udah, join kelas dulu. Ya, nggak akan bisa dia ngisi daftar hadir kalau bukan mahasiswa kelas Bapak Ibu. Ya, itu enaknya guys. Apa? Itu nilai dosen tadi. Saya pertemuan hari ini. Oh bagus, Kak Putut jelek. Nah, klik aja evaluasi itu. Tiap itu objektif ya, jangan juga ikut-ikut sepakat kelas gitu kan. Ya. Mbak Disi, Pak Putus hari ini jelek, ya udah kurang. Ya. Oke, sudah ya. Wah, kalau sudah jangan lupa Bapak Ibu matikan ya QR code-nya ya. Kalau sudah biar nggak bisa absen lagi. Ya. Jadi
habis ini sudah ya yang di Zoom ya, jangan lama-lama ya. Lama sih, semenit aja lah. Gini tuh makanya saya bilang ini nggak lama Bapak Ibu, paling 5 menit itu yang lama loh. Ya. Tinggal scan lo bentar, tinggal tek udah. Ya. Saya udah nyoba kemarin di kelas itu cepet aja. Cuma mohon maaf nih yang jauh-jauh di belakang mungkin dia agak ke depan-depan. Jadi mohon maaf mungkin dia berdiri-berdiri gini-gini kayak artis gitu ya. Zoom ini ya udah nggak apa-apa kan di akhir ya. Oke, sudah saya simpan. Simpan ya. Nah, lalu tugas Bapak Ibu nanti ngecek yang mohon maaf nih ya, yang HP-nya nggak bawa atau HP tidak mumpuni ya. Itu tetap diakomodir oleh sistem dengan cara apa? Kalian cek kalau memang nggak ngerasa absen, angkat tangan aja ya. Bu, saya belum di absen, belum di presensi, absen tidak hadir. Saya belum didaftar hadirkan. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu tinggal pilih yang sisa-sisa aja. Nah, ini ya. Oh, yang nggak hadir nih. Kris ada nggak Kris? Oh, nggak ada, ya udah diemin. Ya. Siapa lagi belum ada? Jarmianto. Jarmianto mana Jarmianto? Nah, dia kalau di Zoom hadir Pak, centang aja di sini. Ya. Oh, Jarmianto ada hadir, centang. Fernando, yang sakit nanti dulu, dia yang dulu dia centang hadir. Fernando hadir nggak? Hadir Pak, ternyata dia nggak, mohon maaf dia nggak bawa HP, ya udah centang. Ya. Nah, sisa-sisanya cuma dikit tuh. Pasti sisanya cuma dikit. Saya kemarin nyoba di 2022 tuh tinggal 3, tinggal 4 gitu-gitu aja. Jadi tinggal saya searching aja. Mirip seperti di kita seminar, kan tinggal gitu aja. Nah, ya. Sarvina misalnya, terus saya cek lagi nih ke bawah. Oh, udah hadir semua ya? Nah, udah nih. Tuh, oh nih, 2 Bayu sama Angelina belum absen, tinggal centang. Baru klik simpan. Selesai. Enak kan? Bu, barulah tanya cutting, ada yang izin kah cutting gitu, ya. Ternyata yang tidak hadir beberapa tadi ada yang izin ikut lomba taekwondo, mana bukti anunya gitu, apa bukti tidak hadirnya gitu. Loading jaringan lambatnya. Sabar guys, ngezoom juga sih. Ya nanti insya Allah buka lah. Wah. Nah, misalnya izin gimana Pak? Izin centang aja gini. Pilih aja mahasiswanya ya, mahasiswanya yang gini. Itu menunya di mana sih untuk hadir, izin dan lain-lain? Itu di menunya di sini Bapak Ibu ya, di atas ini ya. Nih ya. Nih. Ya. Hadir, izin. Nah, kalau izin di sini, klik aja izin. Baru simpan di pojok bawah. Terusan. Nah, simpan. Nah, kalau mau Bapak Ibu lagi ngambek gitu ya. Wah, saya alfa kalian semua. Bisa. Caranya, wah kalian bikin saya marah gitu. Saya alfa kalian semua ya. Bisa loh. Bisa juga loh, karena kesel hari itu dan kalian nambah-nambahin ya itu kan ya saya bilang hak dosen ya, karena makanya kalian harus berusaha mengerti lah. Jawabannya gampang Bapak Ibu, tinggal centang di ujung itu checklist semua ya, gitu baru tidak hadir. Nah, kita cek dulu ya yang tidak hadir dan izin berapa. Nih, izin warna hijau, tidak hadir warna merah. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek dalam mata kuliah ini ternyata gini ya tuh, 42 hadir, izin 1, tidak hadir 0. Ini QR code udah nggak bisa dipakai ya teman-teman. Kalau misalkan scan lagi walaupun saya kasih gini, itu udah nggak bisa. Izin sakit sih Pak, saya bingung juga izin sakit. Jadi izin setelah sakit kali ya gitu ya. Atau gimana sih? Izin juga ada sakit juga ada surat izinnya, izin sakit gitu kan. Jadi saya anggap itu izin sama dispensasi sama-sama izin dah gitu aja. Ya. Nah, Bapak Ibu mahasiswa, izin itu dianggap hadir ya dengan catatan ada surat. Ya, biar kalian fair play kan Pak, kalau saya izin gara-gara ikut lomba gimana Pak misalnya. Kalian dianggap hadir. Wah. Itu di prodi aja ya, Rom. Mau diupload bukti nggak? Aduh, bisa sih, bisa nanti aku buatkan. Oke, di sini sudah ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga mau langsung centang semua gini bisa juga ya. Ini centang semua nih, tuh. Kalau lagi ngambek langsung tidak hadir semua juga bisa sih. Atau izin semua gitu, tidak hadir semua gitu bisa. Ya. Nah, jawabannya pilihannya di Bapak Ibu kalau suka pakai absen panggil ya nggak usah pakai QR code, langsung aja dipanggil satu gini. Ya. Zaki ada nggak? Zaki centang. Jadi klik aja nih ininya fotonya atau ini juga bisa. Nah, ini tuh. Ya. Jadi bisa dicentang by sistem.
Ya, baru klik simpan di bagian bawah. Jangan lupa ini pilihannya ya Bapak Ibu, statusnya. Udah selesai dah pertemuan, dah pulangan. Dah itu aja. Enak kan? Coba siapa nih yang mau kita coba? Coba ya saya coba nih, saya refresh. Ada yang ngisi nggak? Saya ada dosen dari kita, ada yang ngisi. Dia kelihatan di situ ya dosennya, siapa yang ngisi. Nah, coba kita suruh absen. Pak, kalau tiba-tiba dia mau absen telat gimana? Bisa tetap ya. Nah, coba ada yang ngisi nggak nih? Saya coba. Silakan ya, boleh ya, siapa aja ya dosennya ya. Kan rame-rame nih dosennya tadi. Tadi ngisi evaluasinya setelah kuliah. Ya, setelah pertemuan. 5 menit lah, Pak. 5 menit sebelum berakhir lah. Gimana? Di akhir aja, jadi biar mereka tuh nungguin QR code-nya gitu. Jadi kalau dia keluar toilet gak balik-balik ya udah apa dah. Dan keluar dari situ ya, ingat teman-teman mahasiswa itu udah nggak bisa diutak-atik kecuali kalian entah ketemu dosennya atau seperti apa ya. Staf nggak berhak loh ya untuk ngutak-ngatik absen ya, dalam artian kalau tanpa izin dosen. Ya, dia hanya ngecek rekapan di hari itu gitu. Kalau hari itu dianggap tidak hadir. Jadi kalau status kalian TBU, kalian tuh wajib ketemu dosen untuk minta ya bahasanya pengganti tugas atau lain-lainnya. Tapi kalau dosen yang mau ngasih ya udah, ya derita kalian karena memang itu kebijakan dosen teman-teman ya. Karena dosen tuh kadang bukan malas sih, dia tuh udah disuruh hadir nggak mau hadir, udah kewajiban kalian lo hadir gitu ya. Kalau di sini ya. Nih ada satu nih Bu Kezia. Nah coba Bu Kezia isi pertemuannya ya. Bu Kezia isi aja Bu pertemuannya. Isi aja Bu. Dia kalau nggak diisi dia nggak muncul tuh. Ya. Coba kayak nilai saya dong. Siapa? Siapa nih? Siapa? Banu sama teman-teman. Isi dong kehadiran evaluasi mutu saya tuh. Isi dong. Bu Kezia iya Bu. Nanti saya absenkan. Saya suruh teman-teman absenkan. Isi dong. Klik di menu monitoring di halaman mata kuliah saya adopsi. Itu ada menu pilihan hadir, ada nilai di situ, isi aja. Isi dong, tidak misalnya kurang gitu, bisa nggak sih muncul evaluasi mutunya? Kayaknya muncul sih di situ. Jadi evaluasi mahasiswa terhadap kampus bukan akhir. Enggak, nanti sebenarnya dirangkum di akhir semester Pak, rata-rata sih, nggak langsung hari itu per pertemuan, enggak, rata-rata. Rata-rata kan misalnya contoh 54. Habis pertemuan sih, habis pertemuan. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih ya, kalau misalnya nanti rencana saya itu mau saya blok pada saat habis UAS tuh udah terkunci semua, nggak bisa nilai ulang gitu. Ya. Karena takutnya nanti, wah nilai saya udah keluar sama Pak Amin, ganti di monitoring. Nah itu saya udah pikirkan itu sih Pak, takutnya mereka aneh-aneh lah. Gitu. Coba Bu Kesi ada nggak? Belum diedit Bu. Remote kah? Ya sudah deh. Saya editkan ya. Nah Bapak Ibu nanti gini ya, kalau udah ada isian ini, ya itu muncul ini ya. Ini nggak akan muncul kalau belum diisi yang di topiknya. Jadi aman ya. Selama belum isi topik, Bapak Ibu dianggap tidak ada pertemuan ya. Bapak Ibu tidak ada pertemuan ya. Jadi di sini statusnya belum memenuhi. Ya. Nanti saya lihatkan halaman mahasiswa deh boleh. Ya. Ini dosen ya, rame-rame ini 9 dosen yang ngajar adopsi. Ya. Bisa, nggak apa-apa. Ya contoh 9 dosen, ya bisa coba. Cek aja di situ, pasti muncul jadwalnya. Ya. Nilainya nggak bisa kan di SIA. Beda dong. Ini kan dicoba aja. Nah di sini udah ya Bu. Nah saya refresh. Coba teman-teman di sini nanti hadir di pertemuan Ibu Kezia ya. Ntar. Tapi kok ada yang aneh tuh. Ntar. Harusnya tuh isiannya ke situ. Ntar ya. Salah coding kan aku ya. Kok punya Bu Kezia ada nilainya? Punya saya kok belum. Tar. Saya harus perbaikin pokoknya. Nah, tar. Ini kenapa ada di sini? Harusnya di sini. Oh, saya baikin deh. Oke, coba absen ya. Nggak bisa ya? Wah, kan itu sudah diskriminasi deh. Kemarin tuh, ini pengalaman juga ya, Bang. Ya, mohon maaf nih. Punya Pak Bambang tuh nggak ada namanya loh, gara-gara iPhone itu. Aku pusing juga ya mana ya, iOS tuh.
Web browser aja bisa nggak? Aku pusing kalau iPhone nih. Oh, udah hadir ya? Tar. Codingnya saya ada salah nih guys. Nanti saya baikin dulu ya. Udah hadir sih. Tar, punya Bu Kezia udah hadir, tar. Oh, enggak, kok salah pilihan 4 nih. Tar. Salah. Tar, saya juga salah nih, tar. Oh, ini sama ya dengan pertemuan 4 ya? Oh, beda kok. Tuh punya saya. Punya Bu Kezia tadi. Ini kok. Tapi, oh saya salah codingnya coy. Masih. Oh, ada error guys. Saya baikin dulu ya. Ini salah di ini menu di sini nih kayaknya. Oh, enggak kok. Tapi ini kok sudah ada isian ya hadirnya gitu. Ini malah kosong nih. Iya nih, berarti tar. Nanti saya baikin dulu deh. Saya baikin ada error ya. Berarti nanti mana dong? Iya ya. Enggak, yang dari dosen dulu nih ada error nih. Tar. Akhirnya makanya saya coba dulu. Makanya ini kok ada error nih. Baru kelihatan nih kalau dia loncat ke sini ya. Kalau ini diklik, ini harusnya ini tidak hadir loh. Kodenya kan beda. Oh, tapi ini kodenya beda loh yang di sini. NW4. Ini NW4. Terus ini beda kok. G2 NB4 tar. Ini kok udah hadir sih. Saya nggak curiga nih. Coba kalian gini dulu ya, ntar sekali. Terakhir, kalau ini nggak bisa saya coba cek lagi ya. Ini saya tulis dulu tidak hadir dulu. Ini kok tiba-tiba udah hadir ya. Wah, ini kalau saya simpan nih, nama Bu Kesi hilang nih karena saya yang edit. Ya enggak apa-apa sih, kan nyoba aja sih. Tar, errornya kok gitu ya. Tar. Ya, ini saya coba punya Bu Kesi saya edit. Ini pasti hilang nih karena saya ngedit sih. Pas dia ngedit itu dia akan terdeteksi dosen siapa yang ngedit gitu. Jadi ya kalau bisa sih dosen yang login itu harus berhati-hati dengan pertemuan dosen sebelumnya. Jangan diedit punya teman dosennya yang salah input gitu-gitu. Ya. Tapi ntar ini kodenya udah beda loh. Ini loh G2NW54 ini X. Tadi tuh yang mana sih? Ntar ya teman-teman, ntar saya coding ini apa? Enggak kok beda ini karakteristik ini bukan Zia. Oh, ini satu. Ini. Oke, coba kita absennya punya Bu Kezia ya. Oh, masih punya Bu Kezia. Coba kalian scan dong ini dong. Galda. Absen dong, coba. Kok bisa gitu ya? Teman-teman di Zoom juga boleh absen ya. Apa? Tidak ada? Oh. Nah, berarti kesalahan saya adalah satu. Oh. Ini harus aktif dong. Sorry. Ulang. Itu kok tidak aktif? Sorry. Saya aktifkan dulu QR code-nya. Kok saya matikan sih? Oh, jangan-jangan dia kesimpan di tiap pertemuan itu kodenya itu ya. Saya baikin deh malam ini kalau enggak. Nah, itu kalau saya tidak aktifkan ya QR code-nya. Coba ini saya udah aktifkan QR code-nya. Apa di chat nih? Yang di chat buatannya izin nyimak Bapak Ibu. Oke, Bambang. Oh, ada Bambang. Pak Bambang. Welcome Pak Bambang. Nanti kalau udah belajar ntar ya. Di bawah sambil main PES. Ya. Oke, punya Bu Kezia saya edit lagi. Ini ya QR code-nya teman-teman cobain dong. Ini ya. Loh, berarti kalau gitu tadi kok pertemuan satu itu nyangkut ke pertemuan selanjutnya ya? Bisa ya? Cobain kan deh. Ya. Coba nih lagi. Di Anda bisa Kak Apple. Oh iya. Nah itu aja sih. Itu aja yang mau saya sosialisasikan. Jadi pakai ya. Iya, pas itu abu-abu dapat dari. Nggak bisa Kak? Klik centang itu? Nggak bisa. Simpan. Nggak bisa Pak. Waduh, kalau yang punya Galda bisa Galda? Wah, diskriminasi memang nih sistem. Yang mana punya Apple ya? Aku bingung. Duh. Yang mana punya Apple nih?
punya Apple. Aduh, aku juga. Ya, tapi harus dipikirkan sih. Programmer kan harus mengakomodir semua. Oke, yang punya Bu Kezia tadi ya, Bu. Nih gini, Bu. Jadi kalau sudah absen, itu dia selesai dah. Habis itu udah pulangan dah. Tutup. Selesai. Saya belum tutup lagi QR code-nya. Ini juga tergantung jaringan, tapi nggak masalah sih. Saya yakin ke depan jaringan kita makin baik. Ini ya, Bu, kelihatan ya. Nah, tuh. Yang hadir 17, tadi siapa? Banu ya? Banu hadir nggak? Banu. Tuh, Banu hadir. Si siapa? Galda. Tuh. Kenapa mau absen nih Galda? Nah, jadi diabsenkan dan dia centang. Ini baru klik hadir, simpan aja di bawah. Gitu ya. Ini hadir semua gitu. Tapi iya bisa gitu juga boleh Pak. Itu pilihan ya kalau siapa tidak hadir mereka lihat-lihatan Pak. Mana nih gitu. Repot sih. Jadi kalau kemarin apa ya best practice-nya saran saya gini Bapak Ibu ya. Buka QR code dulu, sharekan aja sekitar 2 menit lah. 2 menit gitu ya. Absen gitu kan. Nanti mereka absen, ya kan? Dan yang tersisa tuh paling cuma sekitar 4 sampai 5. Ini pengalaman saya kemarin ya. 4 sampai 5 aja yang tidak hadir. Jadi pas di sini kan lihat ada hadir nih. Hadir. Nah, Bapak Ibu matikan dulu QR code-nya baru Bapak Ibu absen manual. Panggil aja Labib. Nah, angkat tangan tuh Labib, baru kita centang. Nah, gitu. Baru klik hadir gitu aja sih. Itu strategi yang kemarin saya coba. Nanti kalau misalnya pas lagi ngabsen gini, Muhammad Ramadan Al-Aqsa misalnya. Oh, itu izin Pak, nanti aja. Karena ini pilihannya cuma satu menu dulu gitu. Ya. Seperti itu ya. Habis itu kalau ini sudah selesai dan masih sudah cek dan tidak ada protes, ya udah dianggap dia sudah selesai. Maka pertemuan kita bisa tutup. Oke, kita selesaikan pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu ini buat apa sih? Mungkin Bapak Ibu juga bilang kok agak ribet. Sebenarnya nggak ribet Bapak Ibu ya. Ini cuma berbentuk digital saja. Tapi nanti ke depan Bapak Ibu kami di Prodi itu seperti ini loh. Jadi kami di perkuliahan itu punya sistem namanya rekap. Nah, rekapan ini itu nanti buat kita ambil untuk kita lapor ke fakultas dan juga bisa mengevaluasi kehadiran. Nah, seperti ini nih, tuh. Ya. Kelihatan ya? Tuh. Ini nanti kelihatan. Nah, Bu Kezia nih masuk tanggal sekian. Nah, enak kan? Kelihatan tanggalnya pertemuan keempat masuk di sini gitu loh. Ya. Nanti kelihatan di sini persentasenya nyampe enggak 80%. Nah, itu kita buat rapat evaluasi. Wah, nih mata kuliah adopsi nggak sampai nih, tapi ini masih dalam pengembangan ya, makanya saya agak berantakan. Tapi bukan hanya ini Bapak Ibu, kita itu mau ini Bapak Ibu di bagian monitoring nanti di sini. Nah, di sini. Ini saya infokan aja, jadi kita mempermudah pekerjaan staf sih Bapak Ibu. Nah, gini. Bentar ya, adopsi tadi ya, adopsi. Nah, di sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Itu enaknya staf itu dia tinggal gini Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, dia bisa ngelihat juga ya, bisa ngerekapkan juga ya, bisa ngerekapkan juga. Nah, ini ada penilaiannya sini. Cuma ini saya agak bingung tadi kok bisa ya. Oh, ini yang kemarin ya. Tapi kok bisa langsung ke bawah sih? Itu agak aneh loh ngomong saya. Ini yang ini ya. Nanti saya perbaikin deh. Nah, dia enaknya tinggal klik rekap. Klik. Maka dia akan berbentuk ke Excel. Nah, di sini juga kelihatan mahasiswanya Bapak Ibu. Tuh. Ya. Jadi mahasiswa kalian juga harus hati-hati ya. Di sini ada statusnya nih. Ya. Sesuai. Kalau dia tidak sesuai, ada pertemuan contoh ya. Ini contoh nih tidak hadir, 1, 2 hadir, 1 tidak hadir, ya. Ya. Ini kelihatan ya. Ini kan ada 3 pertemuan nih sebenarnya ada 3 pertemuan. Jadi ada pertemuan keempat sampai pertemuan 1 sampai pertemuan keberapa saya nggak tahu ada tadi dicek. Itu di sini Anda hadir baru targetnya 2, Anda hadir baru 1 gitu. Nah, di situ kelihatan ya. Jadi masuk kalau mau protes, Bu, saya kok nggak bisa ikut TBU, nggak bisa ikut UAS ya. Kalau kamu TBU tuh, gimana Bu biasanya nggak TBU ya kan datang dosennya minta ganti, minta tugas dan lain-lain. Itu pun kalau dosennya mau ya. Makanya kalian usahakan hadir lah, ngapain juga nggak hadir. Terus untuk pelaporan itu staf tinggal klik ini. Klik. Udah rekap. Nah, ini dikasih ke fakultas. Enak kan? Enak sih kalau saya sih.
Ya enak lo tinggal klik-klik gini, ntar ya. Kilo. Bah, enak kan? Tuh, udah kelihatan. Ini yang dilaporkan ke dosen, ke fakultas, hadir tidak hadir. Ini dosennya udah sampai 9 gitu ya. Contoh, biar cuma 2. Tuh, ya. Nanti di sini ini untuk laporan kami ke fakultas Bapak Ibu, jadi lebih mudah, ya. Ya, jadi Bapak Ibu itulah ceritanya di prodi kami ya. Mungkin butuh dukungan juga. Kalau nanti kalau ada permasalahan di perjalanannya dalam perkuliahan, ngomong aja ke saya boleh atau ke staf boleh, ya. Jadwalnya bisa dilihat di menu tadi, ya. Buat mahasiswa juga ya, kalau ada kesulitan lapor aja ke saya boleh atau ke prodi ya. Ya, kalau nanti salah kelas lapor juga, jangan diem aja Pak. Biar aja saya di kelasnya Pak Haryo nyasar gitu. Ada pertanyaan nggak nih? Wah aman aja kayak nih. Mantap. Pare. Apa? Untuk yang tanggal pertemuan itu boleh mengedit secara manual. Boleh. Kalau misalnya harinya saran saya gini Bu, jadi gini, misalnya contoh hanya untuk ganti 1 hari aja nih, kan seharusnya masuk hari Kamis, tiba-tiba saya masuk hari Senin saya. Ya udah untuk hari itu aja, habis itu kan kembali lagi tuh ke hari biasanya, ya nggak usah lapor, tapi koordinasi dengan cutting, ya kan. Nah kecuali, aduh tabrakan nih, saya Kamis nggak bisa semua nih, maka lapor aja ke Prodi, nanti dijadikan hari, biar semuanya terus otomatis diganti harinya. Gitu. Nggak bisa merubah semua, jadi cuma 1 hari itu aja, gitu. Gitu sih. Rapel bisa, tapi dalam artian mahasiswa bisa menilai loh ya. Jadi kalau dia ngerasa wah ini kok dirapel kurang, nah udah berarti bapak nakal gitu kan. Nah itu udah konsep, jadi kan kamu udah tahu gara-gara itu kan. Ya, jadi jangan coba-coba 2 pertemuan ya langsung. Nah itu nggak boleh tuh ya. Usahakan ya, tolonglah kalau memang 2 pertemuan kasih materi gitu. Atau tugas boleh Bapak Ibu, kalau tugas kasih aja QR code-nya atau hadirkan aja gitu boleh. Ya. Tugas jangan ya pokoknya seperti itu ya konsepnya. Ada yang mau tanya nggak dari Zoom? Wah, damai ini kayaknya mantap. Oh, boleh Bu, makasih ya Bu. Nanti kalau kesulitan Bu ya kabarin ya. Dosen-dosen lain nanti kita latih aman aja. Makasih ya Bu. Apa nih yang tanya nggak buahanmu nih? Iya, di Zoom. Tanya lah. Kayak apa aja. Boleh, udah. Kalau misalnya kita udah join di Siko, di MOS itu perlu mungkin masih ada beberapa yang aduh, MOS lagi. Sebenarnya MOS itu nanti ke depan saya nggak tahu ya, kalau kami sebagai dosen itu kami tuh ingin stop dulu MOS ya. Nggak tahu sih kalau teman-teman ya. Ya, karena belum ada pemutakhiran sama ini nih kejelasan soal status MOS. Waktu itu kan kayak contoh kemarin nggak bisa diakses pas mau ngisi nilai. Jadi kadang-kadang kami ada beberapa dosen tuh pakai Google Classroom gitu kan. Nah, tapi saya jujur aja sih pribadi karena kemarin udah ngobrol sama, ini juga teman-teman buat info ya, sama programmernya juga kan karena tidak ada pengembangan, jadi saya juga nggak berani jamin kita gunakan MOS ke depannya. Tuh. Tapi kalau di sistem Siplo ini nggak bisa buat pembelajaran untuk yang tugas, itu nggak bisa. Bisa sih kalau saya buatkan cuma lengkap banget nih Siplo, gitu kan. Wah, nanti iri nih banyak pasti. Jawabannya itu jawabannya itu sistem terpisah. Nanti dosennya terserah dia mau pakai Edmodo kah, pakai Google Classroom kah, atau hanya ngirim lewat email ya nggak masalah. Tapi yang penting dia ini untuk rekap perkuliahan aja. Kalau tugas dia bisa pakai e-learning atau mau pakai MOOC terserah, tapi itu pilihan dosen gitu. Ya. Tapi ke depan mungkin saya pengennya nih nyiptakannya ada satu sih teori materinya ditaruh di sini boleh. Per pertemuan tuh kan bagus ada materinya bisa download gitu. Cuma itu udah di e-learning sih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi kalian bisa cek ya. Jadi kalau ngeceknya gimana Pak? Hadir tidak hadirnya kan scan aja sekali 2 kali gitu. Kalau misalkan dosennya hanya apa Pak? Pertemuannya 14 misalkan Pak. Apakah boleh? Persentase tidak hadirnya juga 14? Oh, 14. Misalkan dosennya hanya hadirnya 14. Ya tetap itu 100%-nya Pak. 14 itu 100%-nya. 14 itu 100%-nya. Dah, itu dah. Berarti mahasiswa boleh tidak hadirnya? Enggak. Ya berkurangnya itu dari 100% 14 tuh berapa sih? 80% dari 4 tuh. Kalkulator deh. Ya intinya dia otomatis Pak, udah saya bikin algoritma. Jadi kalau contoh Bapak cuma hadir 13 nih.
Ya udah 80% dari 13 itu berapa gitu. Jadi udah by pertemuan itu. 16 berarti 13. Sisanya berarti berapa gitu. Pokoknya sebentar ya, coba pakai kalkulator ya. Hitung-hitung saya nggak hafal banget nih. Kalkulator. Berarti semakin banyak dosen untuk masuk, berarti mahasiswa juga semakin banyak. Semakin banyak pertemuannya sih. Peluang. Ya, ya betul. Tapi saya rasa sih 16 ya Pak. Sebenarnya 13 udah boleh karena sesuai peraturan akademik itu minimal yang bisa diuaskan itu 13 atau 80%. Cuma saya berharap karena sesuai dengan ya mutu ya. Masuk pasti juga sih masuk cuma 13, 16 lah. Itu pun udah termasuk UTS UAS loh. Jadi kan hitungannya 14 sih sebenarnya gitu loh. Ya, kalau kita yang perkuliahan tatap muka fix itu loh. UTS UAS kan dihitung Pak di dalam pertemuan ini gitu. Ya contoh ya ini 16 kali 80 0,8 ya. 0. Aduh kalkulator. 0,8. Nah, 12,8 dibuatkan ke atas 13 ya kan? Berarti kalau dia 20% tidak hadir ya atau berapa? Ya udah berarti sisanya itu. 20% dari 12 berapa misalnya? Gitu loh. Ya kan? Hitung aja misalnya 13 nih dikali berapa? 0,8 ya? 0,8. Ya berarti dia 2 kali atau ya 2 kali tidak turun atau 3 kali gitu. Tapi kalau 16 ya berarti sisanya itu. Makanya memang ya izin dan lain-lain itu izin boleh ya tetap dianggap hadir ya, dengan catatan dispensasi ada. Nah, itu harus jelas dijelaskan itu, Pak. Bapak boleh ngecek mana suratnya gitu. Jangan cuma WA gitu. Tapi kalau misalnya ya misalnya kecelakaan kan itu nggak tahu ya, Pak. Mungkin ya bisa WA dengan kebijakan dosennya aja gitu. Ini kalau Bapak klik contoh si Galda ini izin itu dianggap hadir loh. Ya, dia nggak masuk ke tidak hadir tersebut. Kasian loh udah kena musibah, tertimpa lagi tidak hadir gitu kan. Kayaknya ya nggak segitu juga kalau saya sebagai pribadi sih gitu. Kalau misalkan mahasiswa izin sama PKL, nggak boleh. Udah kita sepakatin kan PKL adalah mata kuliah biasa dengan cara magang. Ya, gitu. Jawabannya nggak boleh. Dosennya juga nggak bolehin karena hak kalian terhilangkan tuh di situ. Teman-teman yang ngambil PKL ya minta izin ke tempat PKL-nya boleh izin nggak kuliah gitu ya. Karena itu PKL itu mata kuliah biasa teman-teman, bukan mata kuliah yang kebal gitu loh. PKL itu kebal Pak, kebal terhadap pertemuan lain-lainnya, enak banget gitu loh. Pak di PKL tugas ketemu oh iya ada ya. Enggak, yang dulu tuh lucunya karena pakai Zoom ya. Jadi kan ya mungkin izin Pak bisa PKL pakai Zoom ya. Karena kemarin masih hibrid itu masih boleh kan seperti itu. Jadi ya mengakomodir, tapi sekarang kan sudah mohon maaf nih udah fisik jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Iya tetap harus. Kalau saran saya PKL sama seperti dosen lain biasanya di semester selanjutnya aja ya Pak ya, biasa 7 gitu. Ya. Kalau kami di semester 7 teman-teman ya, ini buat info nih ya. Nanti ada sosialisasinya harus ini, tenang ya. Semester 7 ambilnya di bulan-bulan Juli pas awal-awal lagi ngurus KRS tuh ambil PKL. Dah, saya tuh. KKN ya. Oh iya, KKN ya dia. Oh iya, KKN dia ya. FT kan cuma dibuka di masa ganjil. Nah, itu nggak tahu dah nanti urusan Kaprodi tuh. Kalau di KKN kan di bulan Juni ya, jadi bisa aja kalau ngomong PKL. Saya pertanyaan nih. KKN-nya di Oke, Pak izin bertanya kalau login Siput terhubung dengan kursi apabila Sia sedang down gimana? Oh nanti kita pakai akun lokal. Jadi kalau misalnya saya cek Sia down nih, akun lokal. Terus nanti kan kalian pakai ini teman-teman, masih pakai yang manual. Ya, yang ini buat siapa yang tadi nanya nih? Ini nggak bagus banget pertanyaannya Fernando. Nanti kalau misalnya sistemnya down itu masih pakai manual ya teman-teman ya. Nah, yang manual ini nanti diinputkan sama prodi. Kalau internetnya yang down, Huh? Kan HP itu bisa pakai provider luar. Ya, mohon maaf ya teman-teman pakai provider luar dulu lah kalau enggak. Yang penting tuh yang saya takutkan tuh servernya ini down. Ya. Tadi sudah nggak mungkin lah down seterusnya gitu kan. Ya, itu resiko tapi kita udah manajemenkan dengan yang manual tadi. Jadi manual tadi tuh kalau saya lihat kan gini teman-teman ya, ini contoh saya jadi staff ya. Wah, ada monitoring datang nih, ya kan? Nanti saya ajarin Mbak Desi. Ya, ini saya demokan nih. Wah, ada monitoring. Mana Dek? Sini Dek, gitu kan. Oh ya. Ya. Bisa sih. Ya. Nah, contoh staff itu bisa merekap. Jadi dia bisa merekap. Jadi ada rekapan presensi manual.
Contoh misalnya mohon maaf nih, dosennya lupa, aduh Mbak Desi saya lupa ngisi presensi, tapi itu udah diisi tuh sama siswa, bisa stafnya ngisi. Ya, tapi saya berharap dosen kita janganlah. Maksud saya ini untuk memfasilitasi dosen-dosen yang mohon maaf ya, yang tidak pakai IT kayak agama Islam gitu-gitu loh. Misalnya, apalagi tuh ilmu sosial budaya dasar, itu kan kadang-kadang mungkin dia nggak pakai ini, mungkin pakai buku sejarah lah gitu. Saya nggak tahu sih seperti apa gitu. Nah, nanti bisa diisikan sama staf. Contoh saya sebagai staf nih ya. Ini datang nih, ya kan, presensi, ya kan. Saya tinggal isikan gini, teman-teman. Lihat, saya isikan. Saya sebagai staf ya. Anggap aja nih, Bu, saya jadi Mbak Desi. Nah, saya tinggal baca, oh udah ada pertemuannya, Dek. Udah, ini Bu, si Pak Putut tadi belum ngisi yang di online. Ya udah saya isikan aja di sini. Definisi pemanfaatan adopsi. Nah, ini staf yang isi ya. Nah, dia kan nanya, Pak Pututnya hadir nggak? Hadir Pak. Nah, tinggal diklikkan Pak Putut. Ini staf ya, staf bantu. Ya. Atau Bu Kezia tadi misalnya, Kezia, tinggal gini tuh. Anaknya searchingnya cepet. Ya. Nah, baru kalau sudah, itu tinggal dicentang. Dia ngecek tuh yang tidak hadir. Ya kan? Kalau saya sih klik hadir dulu, kata Pak Amin tadi, hadir dulu. Ya. Karena untuk staff itu nggak pakai QR code ya, karena apa juga pakai QR code staff. Klik aja hadir dulu semua gini, ya kan? Saya klik hadir nih, baru saya tinggal cari di monitoring yang dia tidak hadir. Saya tinggal centangin, cepet gitu loh. Jadi rekap itu nggak seribet yang itu yang biasa gitu. Nah gini kan, contoh misalnya Alberto Yunus nggak hadir, saya tinggal centang. Yang tidak hadir Eko, ya kan? Baru siapa lagi tidak hadir, Sarvina. Ya udah tinggal di sini tulis tidak hadir. Udah selesai tugas start. Cepet kan? Loh, ini berapa menit aja ngerjain ini. Gitu. Ya. Jadi ini strategi biar rekapan itu bisa dua arah, ya. Jadi ada pertanyaan, Pak, kalau server down gimana? Ya kita pakai manual tetap, ya. Karena saya udah lihatkan tadi di PPT di sini, teman-teman ya. Mungkin terlambat masuk tadi ya, mungkin di sini. Nih di sini ya, di bagian sini sudah saya jelaskan kenapa kita pakai manual gitu ya. Nah di sini itu karena kita takutnya ini ya, informasi ya, saya zoom dah, saya running lagi. Nah di sini ya, presensi manual masih digunakan sebagai backup atau arsip apabila dibutuhkan bukti tanda tangan basah, karena di FT masih minta gitu ya. Ketua tingkat ngisikan ininya pertemuannya di sini. Jadi nanti biar pas datang selesai itu diinputkan sama prodi. Tapi kalau dosen udah ngisi, udah ya. Dosennya sih kalau dosen kita aja aman aja lah. Apalagi ya biasalah, udah tahu ya. Habis itu wajib mengisikan dan direkap. Nah, Pak, apabila mati listrik atau ya tadi ya internet gak jalan, ya udah. Yang rekap kan bisa kan dari itu. Di manual. Kok beda sih? Berimprovisasi gitu ya. Nggak apa-apa. Kan pasti kan pas dia ada awal topik judul itu kan dari judul tuh. Ya itu tembak judul itu. Pasti nggak jauh-jauh dari situ. Dan dosennya nggak masalah kok. Ya. Ya dosennya, oh ini topiknya. Karena mungkin dia nulisnya di akhir gitu loh. Ya. Dan itu pun kadang-kadang bisa diedit. Bisa contoh, aduh topikku kok kurang mendalam, dieditnya bisa gitu loh. Ya. Contoh yang tadi saya bilang, saya tipu nih di pertemuan keberapa saya tipu, bentar ya, saya tipu. Ya, ini saya dosen nih, tiba-tiba saya tipu nih di pertemuan keberapa, saya ganti bisa ya. Nah, taruh, saya tipu, memang tipu ya, saya pura-pura tipu gitu, salah ketik. Nah, ini kan saya salah ketik nih, misalnya ini, pengenalan mata kuliah nih, saya tipu, saya ganti ya, edit. Itu daftar hadirnya nggak bisa diganti ya, tapi bisa ganti cuma deskripsinya doang. Daftar hadir bisa sih, tapi ya buat apa juga diganti, kan sudah fix. Jawabannya itu bisa beda dah gitu aja deh buat cutting. Jadi nggak usah takut dimarahin atau gimana ya. Itu dosennya bisa edit dua arah ya. Kan lagi mau tanyakan? Kalau halaman mahasiswa udah saya lihatkan ya. Oh, saya coba pinjam akunmu ya Galda ya. Akun Galda, saya pinjam pakai akun mahasiswa ya teman-teman ya. Ini contohnya punya Galda. Enggak kan loginnya kelihatan. Nggak kelihatan kan? Iya, tuh fotonya. Iya.
buat demo, buat buku panduan juga tak pakai. Fotonya Galda tuh. Artis soalnya pasti kali kotak-kotak sensor gitu ya. Maaf ya Galda. Nggak sempet saya nyensor gitu. Iya, demi kemajuan guys. Oke, lanjut teman-teman ya. Sorry kalau saya agak excited gitu ya. Oke, saya lanjut. Galda pinjam akun ini. Login mahasiswa teman-teman ya. Ini mahasiswa. Nih saya contohkan kalau pakai komputer. Sorry ya, udah jam 11 ya, saya cepetin deh. Nah, kalau untuk mahasiswa, teman-teman, itu menu kuliah nggak ada di sini ya. Ini menu untuk umum. Kalian cek menunya di, ini bisa kalian cek dulu ya, dulu siapa aja. Di perkuliahan di sini ya, di jadwal. Nah, di sini jadwalnya mahasiswa sama dengan dosen ya. Tapi yang dia muncul yang dia ambil aja. Jadi kan nggak usah khawatir tabrakan. Ya, cek aja di sini. Lihat jadwal. Nah, di sini kelihatan tuh. Nah, ini ya. Nah, ini tadi salah nih ya, saya salah nih. Next aja. Nanti saya hilangin, nggak usah khawatir Galda ya. Nanti, waduh Pak, nanti bisa hilang nggak? Bisa hilang. Nah ini ya, ini pertemuan-pertemuannya. Ya, ini kalau mulai di sini minggu gini bisa kelihatan tuh. Ya, ini per minggu, ini per bulan. Nah ini per bulan contoh dia P16. Nah terus kalau mau langsung juga klik aja ininya bisa ya. Klik aja di tanggalnya ini, klik ini. Dia langsung ke mata kuliah itu. Tuh. Nah Galda contoh nih, misalnya tadi nggak hadir ya, nanti ada tulis status di sini. Nah ini ya. Kalau kan? Hah? Ya kalau tabrakan nanti dia lapor dulu Pak. Berarti dia pindah kelas A atau kelas B gitu loh. Jadi bisa tinggal tukar aja. Ya. Beda kelas bisa pilih kelas B gitu. Nah ini Galda kalau misalnya gini ya Galda ya. Nih Galda nih Bapak Ibu mahasiswa. Jadi bisa contoh ada dia ini ada pertemuan nih. Galda nggak hadir. Maka dia akan berkurang kesempatan di sini. Tuh, tinggal 3 pertemuan. Ya, karena 16 pertemuan kan teman 3 sih, sebenarnya 3 ya. 3 pertemuan Anda tidak hadir masuk TBU, udah tuh. Dia tidak hadir lagi, ya udah selesai. Nah, Galda bisa nilai ya di sini. Ini nilai nih. Yang bisa nilai adalah pada saat dia hadir. Kalau di sini dia tidak hadir dia nggak bisa ngasih nilai. Komputer aja berarti Bandung. Nah, Galda kasih nilai ya. Saya Bu Kezia nih tadi nggak bagus. Kasih aja di sini saya sedang, Ustaz. Nilai. Ya. Boleh, nggak usah takut ya. Itu penilaian yang objektif. Jangan juga tapi gitu ya. Ini ya sedang tuh masuk datanya ya. Dan itu per mahasiswa. Ingat per mahasiswa. Nanti dirangkum. Jadi ada angkanya. Jadi walaupun ada 1-2 orang, mohon maaf ya, dia nggak suka gitu ya. Ya udah tetap aja nggak mempengaruhi average-nya. Kenapa? Karena kami ambil nilai rata-rata. Ya. Jadi kalau tidak hadir nggak bisa nilai ya. Bapak Ibu dosen nih, saya lihatkan ya. Ini dia kalau dia tidak hadir, dia nggak bisa ngasih nilai. Ya. Jadi kalau dia nggak hadir, dia nggak boleh ngasih nilai. Ya. Apa? Boleh. Untuk penilaian ini anonim pun enggak? Audit? Anonim. Kalau untuk dosen nggak bisa lihat. Kalau staff nanti saya sembunyikan dah, bisa. Kan di staff itu cuma ambilkan nilai keseluruhan rata-rata gitu, nggak per mahasiswa. Oh Banu pertemuan 1, 2, 3 kelihatan nih sedang kurang nggak gitu ya, nggak ada menu itu, belum ada ya, nggak ada, belum ada. Kalau saya sih ya saya berusaha fair play lah. Wah bagus semua gitu ya. Enggak kok teman-teman ya. Jawabannya kalian anonim atau bahkan enggak ada menunya kok. Kalian cuma nanti tuh sebenarnya nanti di menunya dosen itu saya pengen pakai Gojek aja, cuma skala average aja. Bintang 5 atau bintang 4 gitu aja gitu. Jadi itu pun enggak per orang ya, langsung per kelas gitu loh. Jadi enggak usah khawatir, saya takut Pak ditarget dosen gitu, enggak. Ya teman-teman juga ya enggak usah khawatir. Ya, jadi dosen kan bisa nilai ya, jangan lupa kan. Itu emang kalian pengen gitu loh. Dan kalian juga harus objektif gitu loh. Itu contoh. Nanti ke depan saya ingin ada reward sih buat dosen yang bintangnya tinggi gitu kan. Siapa tahu buat dapat duluan. Gitu ya, itu ya target ya. Tapi saya rasa undian dulu lah. Lanjut. Oke ya teman-teman ya. Jadi nanti perhatikan di sini kalau kalian masih tidak hadir, itu kalian wajib ke dosennya. Kalau emang hadir loh ya, jangan wah nggak hadir, maksa hadir gitu. Makanya kalau udah keluar kelas, kalian
udah mohon maaf ya, tidak hadir gitu ya, karena itu udah kesepakatan gitu loh ya. Jadi selama di kelas kalian ngomong aja, Pak saya belum hadir gitu. Nah kalau di HP teman-teman pilih situs web ya biar kelihatan. Saya kalau di HP dia pas Anda lurus gini tabrakan dan nggak kelihatan nih status yang ini. Dan saya coba kemarin mahasiswa 2022 tuh pada bilang, Pak nggak kelihatan Pak. Ya, jadi dia ada muter HP gini baru kelihatan gitu. Karena saya UX saya masih kurang bagus sih gitu. Ya itu. Nah teman-teman mahasiswa juga bisa ngeklik di sini ya, RPS. Nah tugas mahasiswa cuma itu doang ya. Tapi ingat untuk absen, Pak absen tuh harus berjalan ke kelasnya dulu nggak usah. Begitu Anda login gini, langsung scan aja udah bisa absen. Ya. Jadi nggak harus Pak mau absen dulu Pak, bentar Pak, saya klik dulu kelasnya, bentar ya Pak, ntar kelasnya mana ya gitu. Enggak, ya kalian langsung habis login langsung tembak. Ya, langsung tembak. Nah kalau misalnya nggak bawa HP nih kebetulan HP lagi di servis atau mohon maaf ya hilang, kalian harus angkat tangan Pak, saya belum presensi, mohon dibantu. Itu udah tujuan kami membantu, siapa tahu mohon maaf nih ada mahasiswa yang nggak punya HP ya, itu ingin memfasilitasi itu gitu ya. Dan kalau pakai laptop ya nggak bisa juga karena untuk presensi itu hanya cuma 2 cara ya. Saya ulang lagi ya. Presensi cuma 2 cara, yaitu lewat mana sih? Lewat HP aja sih. Masih sih? Mana? 17 ya. Ini ya. Ini kalian untuk kode kelas yang ini nih. Ya ini ya. Jadi melalui checklist ya. Jadi dosen dapat juga melakukan presensi secara checklist atau lebih cepat lewat QR code. Kalau QR code kan ini udah tinggal scan, udah. Kayak tadi kan nggak ada, bentar aja, nyampe 5 menit kan. Paling cuma berapa detik sih? 10 detik nyampe. Scan. Cuma nanti dosen mempersiapkan ya, tolong siapkan ya HP-nya. Nah, itu kan sudah di luar perkuliahan tuh. Jadi kalian ya boleh agak-agak ribut dikit atau gimana, login segera gitu ya. Atau kemarin pengalaman kami tuh dosen mahasiswa agak belakang boleh maju-maju ya. Jangan dipaksa nge-zoom gitu nggak dapat gitu, maju aja boleh. Bahkan kemarin tuh pengalaman ada di pojok gini kan dia nggak bisa melihat yang ini nih. Mereng kan, jadi dia nggak bisa nih scan mereng. Jadi dia boleh berdiri ke kelas tengah ini, boleh. Izin sama dosennya boleh, Pak izin Pak scan gitu. Boleh, nggak masalah ya. Karena QR code harus lurus gitu loh ya. Oke, aplikasi jangan lupa ya kalau untuk mahasiswa, saya ulang lagi, itu boleh pakai QR code scanner sama Google Lens. Oke, dah, bubar dah, lagi dah. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang di Zoom? Kalau di sini kayaknya aman nih. Ya, nanti materi saya kasih ya. Oh, saya kasih dulu materi kali ya. Jadi jangan lagi di kelas nanya dosennya ya, soal takutnya dosennya bingung nanya. Saya lagi pusing lagi saya. Muter aja gitu ya. Ya boleh sih nanya, maksudnya jangan banyak-banyak gitu loh. Ya. Nanti banyak-banyak nanti dibilang wah sistem jelek nih padahal sudah saya jelasin di kelas. Ntar saya kasih materinya di sini ya guys. Silakan download atau nanti saya kasih kalau ada yang mau minta ya, kegiatan acara 2023. Ini ya PDF ya. Tuh ya. Itu ada buat dosen, ada juga buat mahasiswa. Jadi kalau teman-teman masih bingung itu. Jadi saya ingatkan lagi terakhir ya, ini sebelum kita tutup. Tugas mahasiswa cuma join kelas. Habis itu udah kuliah sama nyeken dah tuh aja. Jadi nggak repot kok ya. Cuma mohon maaf nih teman-temannya mungkin karena ke depan ya pelan-pelan. Nanti lama-lama lembar monitoring itu bisa hilang ya. Terus kalau misalnya mohon maaf nih yang kelas pagi ya, itu kalau tertutup, saya maaf nih monitoringnya ketutup, nggak ke bawah, itu teman-teman nggak usah khawatir ya, nanti kan bisa di scan tuh, scan kan. Ya udah nanti yang rekap itu si Mbak Desi itu aja. Kan kesalahan Mbak Desi dong, belum dibuka absen pagi-pagi. Nanti saya akan bilang Mbak Desi itu kan ya kalau pagi-pagi belum terbuka tanda tangan kan nggak bisa tuh. Ya udah Mbak Desi centangin dari buka presensi di kelas online gitu. Tapi sebenarnya kemarin ya pengen kami tuh udah nggak pakai itu, cuma nggak bisa teman-temannya karena dari fakultas pengennya tetap ada tantangan bahasa. Gitu. Nggak apa-apa ya. Nanti ke depan lama-lama kan kalau udah lama-lama pakai ini aja dah, udah pakai ini. Tuh. Oke, nggak ada di kelas ya, yang di Zoom ya. Ini materi saya bagikan, silahkan di-download, baca baik-baik ya. Kita kuliah, mabus nggak lagi. Mulai Kamis kalau nggak salah ya. Tanggal 2 ya. Ya, tapi pengenalan lah, coba-coba. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Yaudah. Baik, cukup ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran adik-adik dan bapak ibu dosen, bapak-bapak ibu dosen.
Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Video nanti saya share ya di SI ya. Ya di SI Siplo lah. Cek aja situ kalau siapa tahu nanti kalian nanya suruh nonton aja gitu. Ya. Stop recording.